Yang saya bisa sampaikan itu yang saya tahu saya yang ada sekarang, Bang. Begitu. Iya, betul. Ya. Semuanya ini kita berangkat dari tidak ketahuan kita ya. Ya. Kurangnya pengetahuan kita, makanya kita perlu sharing. Kalau mau diskusi, ini saya punya kebenaran begini. Di dalam kekristenan kalau berbicara dengan orang Protestan, Ya. di luar Katolik itu tidak ada keselamatan. Berarti? Di luar Katolik tidak ada keselamatan. Tanya Bapak Pastor di atas. Pak Restrom, betul? Betul nggak Pak Restrom? Ya, begitulah. Iya. Iya, Gitu. Bang. Kalau Tapi saya kena- Katolik, Bang. Iya sama. Beliau Pak Pastor loh, Pastor Katolik juga. Ya, Pak Restrom. Pak Pastor. Ya, itu yang mau selamat hari kenaikan Yesus Kristus ini. Ya, Selamat ya kalau juga, diulang. Bang. Atau selamat kenaikan Isa Al-Masih ya. Ya kayaknya ya sama aja, Bang ya. Atau beda ada? Ya cuma sebutan saja yang beda, Bang. Karena tadi sudah dimunculkan ada Isa Al-Masih gereja, ya kita kenaikan Isa Al-Masih. Karena ada gerejanya. Ya betul. Selamat malam, Bang Handi. Allahu Akbar. Assalamualaikum Bang Handi. Bang Handi Salebes Monitor. Bang Salari Handi. Oh Bang Handi masih prepare live juga ya. Nanti kita sambut beliau lagi yang kedua. Ya, Ya, kita Kang lanjutkan Dito. aja. Ya Kang Dito, ini yang saya bertanya-tanya ini Kang Dito ini. Iya Bapak. Iya Pak Daniel. Gimana Pak Daniel? Ya, yang saya bingung ini Kang Dito. Ini yang saya kan ini hari ya selamat hari kenaikan Isa Al-Masih. Terus kenaikan Yesus Kristus itu di kata mana yang berbeda itu, Bang? Baik. Isa Al-Masih sama Yesus Kristus, Bang. Baik. Ya. Yang menjadi pembeda kalau sama-sama dua tokoh ini diangkat ke langit, ya itu sama persamaannya. Yang Ya, membedakan di Al-Quran diterangkan beliau tidak dibunuh dan juga tidak disalibkan, Ya, betul. melainkan ada orang yang diserupakan. Jadi penyalipan tetap ada, tapi bukan Nabi Isa alaihissalam. Ada Ya, oknum lain yang disalibkan. Beliau juga diangkat oleh Allah, kan gitu. Ya, Nah, betul. sementara di Bible, beliau dikatakan ini disalib dulu, dikatakan terkutuk, mati di kayu salib. Kemudian bangkit itu baru diangkat setelah 40 harinya, kan gitu kan. Iya, betul, betul. Jadi masih ada proses sejarahnya lagi. Iya. Nah, kalaulah mau perbandingan kitabnya, Iya. yang di Bible mungkin detail tapi nggak valid. Nggak valid, saya katakan nggak valid gimana? Iya. Karena saksi-saksi ini yang penulis Bible-nya, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, apakah Iya. benar-benar murid Yesus? Setelah dikaji secara akademis ternyata tidak. Nah, iya itu yang saya bingung. Nah, Mungkin Bang itu pernah dengar saya punya perdebatannya itu tentang orang-orang itu kan, Bang? iya, betul. Makanya. Iya. Jadi kalau perbedaannya begini, Bang. Saya Iya, Bang. harus dakwahkan kebenaran Islam ya. Ya, betul, betul. Al-Quran ini kan ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Nabi Muhammad ini manusia juga, sama seperti Nabi Isa alaihissalam dan juga Yesus. Ya. Ibaratnya saya pinjam Yesus nih untuk Ya. mengcompare. Ini manusia juga. Nah, Nabi Muhammad ini kita Ya. di zaman sekarang tidak pernah satupun orang yang bertemu secara langsung karena beliau sudah wafat. Ya, betul. Bagaimana kita orang Islam ini memahami dan mengetahuinya? Ada kitab namanya Sirah Nabawiyah. Ya, Ini ya. biografi sejarah yang memang khusus menceritakan Nabi Muhammad SAW berdasarkan saksi mata Ya, betul. dan juga perkataan beliau yang juga terdapat di dalam hadis. Hadis itu perkataan-perkataan Rasulullah Iya, Bang. yang dikutip oleh perawi-perawi, gitu ya. Ya, ya. Bukan pengarang, tapi dari ini pernah mendengarkan dari ini mendengarkan dari ini sampai dengan sahabat yang pernah hidup sezaman dengan Rasulullah. Iya, Begitu. betul. Iya, betul. Nah, ini hadis. Kemudian Al-Quran ini bukan hadis.
Ya. Al-Quran ini adalah kalamullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bahasanya di Islam, kalau secara general, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan isinya ini, kita sebut Ya. Tuhan dulu ya. Ya, betul. Tuhan yang pencipta langit dan bumi dan segala isinya ini menurunkan Al-Quran, kitab. Nah, Ya. Tuhan pencipta langit dan bumi ini sebelum menurunkan Al-Quran juga pernah menurunkan kitab Injil sebelumnya. Sebelum Ya, Al-Quran ada Injil yang diturunkan kepada Ya, betul. Nabi Isa alaihissalam. Nah, sebelum Injil ini juga Allah atau Tuhan pencipta langit dan bumi ini menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Sebelum Zabur, Ya. Tuhan pencipta langit dan bumi ini menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini Ya. Tuhan pencipta langit dan bumi ini yang menurunkan kitab-kitab ini. Dan akhirnya Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah, penurunan Al-Quran ini, wahyu Allah ini, atau Al-Quran ini, ayat-ayat suci ini, Ya, ya. diperintahkan malaikat Jibril membawa firman ini, atau wahyu ini. Kemudian memberikannya kepada Nabi Muhammad. Kisah yang pertama, pada saat Nabi Muhammad SAW itu di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril menampakkan diri seperti manusia, mengatakan kepada Nabi Muhammad, Iqra katanya. Iqra itu bahasa Arab ya. Kalau Ya, bahasa kita itu bacalah gitu. Ya. Nabi Muhammad ini bergelar ummi, tidak bisa baca dan tulis. Ya, ya, ya. Setelah malaikat Jibril mengatakan Iqra, Iqra, Nabi Muhammad menjawab bahasa Arabnya, Ma'ana biqorin, aku tidak dapat membaca. Sekali lagi dipeluk dulu, kemudian dibuka, dikatakan lagi Iqra. Nabi Muhammad bicara lagi, Ma'ana biqorin, sampai terulang 3 kali. Setelah 3 kali, malaikat Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Itu ayat suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada. Ya memang wahyu itu adalah Al-Quran itu. Ayat yang pertama turun itu. Iya. Nah, ini yang kemudian Al-Quran kan sejaman dengan para sahabat. Nabi Muhammad setelah mendapatkan wahyu itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, diceritakan pertama kali kepada istrinya, Sayyidah Khadijah. Seketika istrinya Nabi Muhammad SAW berkata, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah. Langsung Islam pertama kali. Langsung percaya, namanya istri. Kan gitu. Ya, betul. Nah, itu semuanya Pak Daniel bisa baca atau download Sirah Nabawiyah. Nanti dibaca buat pembacaan ilmu tambahan. Saya hanya mengajak supaya tidak seperti orang-orang Kristen yang sok tahu, yang banyak omong kosong menceritakan Nabi Muhammad tanpa berdasarkan sirah. Itu Pak. Jadi Al-Quran ini turunnya berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi kurang lebih 23 tahun. Iya, iya, iya. Nah, ini menjadi kemudian dimusafkan pada saat dijadikan buku pada masa sahabat Nabi, namanya Utsman bin Affan. Nah, itu dicetak. Nah, sebelum-sebelumnya, karena Nabi Muhammad menginstruksikan kepada para sahabat, ada sekitar 70 orang yang penghafal Al-Quran untuk mencatatkan kembali, menulis kembali Al-Quran. Al-Quran itu yang dibacakan, yang dilafazkan, bukan yang dituliskan. Ini perintah sebelum dituliskan. Jadi pada saat ada perang Badar, para sahabat penghafal Al-Quran ini banyak wafat di medan perang. Nabi Muhammad SAW menginstruksikan kepada para sahabat, tuliskan. Yang ngecek siapa? Nabi Muhammad. Maka Al-Quran ini dilegitimasi oleh Nabi Muhammad sendiri. Iya, iya. Yang kemudian kita pegang sampai saat ini. Jadi mulai dari awal pewahyuan sampai sekarang Al-Quran tidak ada perubahan. Ini kalau kita bicara Al-Quran. Beda lagi dengan terjemahan. Terjemahan adalah fungsi untuk memahami makna dari ayat sucinya. Contoh di surah 12
Ya. atau surah Yusuf ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Itu ayat suci Al-Qur'an ya yang Kang Dito baca. Nah, terjemahannya nih untuk mengerti arti ayat itu, sesungguhnya kami menurunkan Quran berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Menurut terjemahan, yang Al-Quran adalah yang bahasa Arab. Kalian memahami maknanya, jadi mentakwil dengan ilmu-ilmu tafsir. Jadi ada ulama tafsir, kemudian hanya untuk memahami maknanya, bukan merubah bacaannya. Allahu Akbar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Begitu Pak dari saya. Nah, ya. Ya, berarti Al-Quran sama Injil ini tidak ada bertentangan, begitu Pak? Kalau berbicara tentang Injil, apakah Injil itu yang dipegang oleh saudara-saudara Kristen? Mungkin begitu ya pertanyaannya ya. Maka saya kembalikan Pak. Iya. Bapak bisa bacakan di Markus pasal 1 ayat 14. Di situ bunyinya, pada saat Yohanes ditangkap, pada saat Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yang mana yang Injil Allah? Apakah yang Bible ini? Nah, jadi kalau membaca dalil itu, yang kita baca 4 gospel ternyata bukan Injil Allah. Bukan Injil yang dibawa Nabi Isa atau Yesus. Kalau pola berpikir saya seperti itu, menurut Pak Daniel atau Bro Rusrum, ya silahkan. Ini pemahaman saya. Berdasarkan yang tertulis. Kalau ada tafsirannya, atau tafsir modern, 1, 2, 3, 4, yang sudah ada di onshop ya, yang mau beli silakan, tapi kita cocokkan. Apakah benar tafsir itu dari satu penafsir yang mewakili semua kekristenan, atau hanya denom tertentu? Kalau hanya denom tertentu berarti tafsir itu tidak valid, begitu Pak. Baik, Kang Dito. Ini yang saya sudah pernah, kayaknya saya sudah pernah berapa ini tentang, mungkin Kang Dito pernah tanya saya kali, atau bukan Bang Kang? Enggak, waktu itu Pak Daniel hanya mau menyimak saja di tempat saya, karena Pak Daniel tahu saya ex-Katolik. Nah itu yang saya bertanyanya seperti itu. Karena Kang Dito, nah itu yang saya kan, ya memang saya dengar itu kan saya menyimak saja, saya tidak bisa harus protes. Oh kenapa ini begini, kan beda. Saya ingin menyimak antara Al-Quran sama Alkitab. Ya mungkin Al-Quran bedanya di bahasa Arab ya, tapi kalau Alkitab ini saya baca belum semuanya. Jadi saya belum bisa hafalkan semua Bang. Jadi mungkin ya saya mungkin karena tidak setiap hari di situ, jadi saya masih terus membaca begitu Bang. Iya, ya nggak apa-apa Pak. Namanya orang mencari ilmu itu tidak mengenal usia, betul ya? Iya Bang. Itu sih. Tapi apakah ilmu itu bermanfaat atau justru membuat kita emosi? Ya itu perlu ditinggalkan. Karena saya itu bukan ilmu. Kalau membuat kita emosi, marah-marah, ya ditinggalkan saja. Tapi kalau nggak siap diskusi lintas agama, kemudian memang ada faktor retorikanya seperti yang dilakukan oleh Edis. Ya pemahamannya adalah parameter. Tidak bisa orang bernarasi dari membahas linguistik kemudian diarahkan kepada keagamaan atau keyakinan. Itu beda. Contoh. Ya. Yang sering saya tahu, meskipun saya belum pernah berhadapan dengan Edis ya, tapi saya yakin kalau Edis hanya jago di kandang. Betul. Kalau dia mengatakan narasinya membahas tentang linguistik, pemahaman berdasarkan bahasa,
Dia membuat suatu framing atau pola berpikir dalam beretorika. Sebagai umat Islam pasti tunduk dan patuh kepada Allah. Karena Allah adalah Tuhan orang Islam. Tetapi apakah orang Islam juga tunduk patuh kepada Nabi Muhammad? Maka orang Islam yang tidak siap dengan serangan tersebut, atau ini serangan sporadis secara dadakan, karena ini dipikirnya membahas tentang bahasa. Ya, betul. Maka orang Islam menjawabnya, iya, kami tunduk patuh kepada Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad Rob? Kalau orang Islam yang paham dengan dalil, selalu mengatakan dengan dalil, akan membalikkan apakah ada nas atau dalil di dalam Al-Quran dan hadis, bahkan sirah nabawiyah sekalipun, Nabi Muhammad pernah disebut Rob. Ternyata tidak ada. Iya, betul, nggak ada. Nah, kalau tidak ada seperti itu, otomatis ini penggiringan opini yang menyesatkan. Itu tidak boleh dalam hal ilmu retorika atau dialektika. Dia sudah membenturkan nilai-nilai akademis. Maka tidak pantas sebagai narasumber. Kalau pemahaman saya sebagai akademis ya, pelaku akademis dalam hal dialektika. Nah ini ternyata kita harus cek backgroundnya. Iya, betul. Orang ini educationnya sampai di level apa? Apakah dia sarjana? Apakah dia cuma di SMA? Ataukah dia cuma di SMP? Kemudian experience workingnya, pengalaman kerjanya. Apakah dia seorang manajer? Apakah dia pernah di level director? Atau dia hanya tukang tambal ban? Anda mungkin bisa melihat, oh ternyata backgroundnya tambal ban. Apakah kita akan mengikuti orang yang education backgroundnya itu tambal ban? Mungkin lah, Pak. Pasti tidak mungkin. Nah, kalau dia levelnya sarjana STT, pasti dia akan bergelar atau berprofesi sebagai pendeta. Betul. Kalau dia berpendidikan seminari, ya dia pasti akan menjadi pastor dan romo seperti Pak Rosrum, gitu ya. Ya, betul. Tapi kalau pemahaman ternyata orang Indonesia lebih percaya kepada orang yang backgroundnya adalah tukang tambal ban, maka sungguh sangat disayangkan hanya karena nafsu ingin mengolok-ngolok agama lain, dia mempercayakan kepada orang tambal ban. Jadi itu nggak boleh. Maaf, saya nggak menyerang pribadi, tapi ini saya menarasikan sesuatu yang penganalisa dari saya. Begitu ya Pak ya. Terima kasih. Ya, betul juga ini. Pingin harus bertanya banyak ini tentang itu Bang Dito. Halo Kang Dito. Iya, masuk. Sebentar, ini ada Bang Suma lagi. Ada abang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Numpang lewat. Adakah? Ada sayang. Bang Suma ini ada. Dia kemarin dia tahu saya lagi yang saya pusing. Baik, boleh saya bernarasi sebelum kita diskusi, naikkan saudara-saudara orten yang lain juga. Boleh ya? Siap Abang dah, siap. Siap Abang, tafadhol insyaallah. Serius. Ya, terkait dengan hari libur hari ini tentang kenaikan Isa Al-Masih atau di dalam konsep Kristen Yesus Kristus. Jadi dalam hal ini Islam juga memahami sama seperti yang ada di dalam Kristen, bahwa ada utusan Tuhan ke atas muka bumi ini, kemudian ketika mengalami pencobaan penganiayaan, Tuhan pencipta langit dan bumi kemudian mengangkatnya ke langit. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal rafa'ahu Allahu ilaihi
wa kana Allahu azizan hakimah. Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Di ayat lain Allah juga menyatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ini tidak mengalami penyaliban, tidak disalib, dan tidak mengalami penganiayaan atau pembunuhan. Berbeda dengan konsep yang ada di saudara-saudara kita Kristen. Nah, mungkin menarik kita bahas hal ini untuk menjadi edukasi terhadap anak bangsa. Apakah Nabi Isa ini disalib dulu baru diangkat, atau langsung mengalami pengangkatan oleh Allah dikarenakan diselamatkan dari upaya pembunuhan orang-orang yang kufur terhadap dirinya. Ada dua hal. Yang pertama, Nabi Isa diselamatkan, terangkat, layaknya di dalam Kristen terangkat ke langit. Apakah mengalami penganiayaan dulu, dia harus dikutuk dulu baru naik, atau dia tetap suci terangkat ke langit? Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tama'uk fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu ke hadiratku serta mensucikanmu dari orang-orang yang ingkar kepadamu dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas daripada orang-orang yang kafir atau ingkar kepadamu hingga hari kiamat. Nah, kembali kita kemudian mengolah keyakinan Islam Kristen. Kalau di Islam kami meyakini bahwa Nabi yang diutus tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, kami percaya beliau adalah seorang Nabi besar utusan Allah. Kami percaya bahwa beliau adalah seorang Mesias yang kemudian disebut Kristus atau Al-Masih. Kami percaya bahwa beliau dilahirkan secara ajaib tanpa campur tangan seorang pria, seperti banyak orang Kristen juga mempercayainya. Dan itu kami percaya terjadi karena izin Allah. Kami percaya bahwa beliau dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Dan kami percaya beliau dapat menyembuhkan orang yang sakit, orang kerasukan setan, penyakit buta, tuli, dan seterusnya karena izin Allah. Jadi iman Islam dan Kristen pada tataran itu sama. Nah, sekarang di dalam Islam salib itu adalah hukuman bagi orang yang durhaka. Salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk. Itu di dalam Islam. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 menerangkan itu. Jadi salib adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan karena beliau melakukan dosa yang sangat besar. Rupa-rupanya di dalam kitabnya orang Yahudi, salib itu juga hukuman bagi pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, dan hukumannya itu adalah karena dikutuk oleh Tuhan. Al-Quran dan kitabnya Yahudi sama-sama menyatakan salib adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian salib. Kalau kita berbicara mengenai salib atau menyalib, menurut definisi kata, itu artinya menghukum mati atau mengikat seseorang dengan kayu yang berbentuk salib. Kalau kita lihat di kamus, menghukum mati dengan memaku atau mengikat seseorang dengan kayu salib. Nah, kalau orang itu disalib, dia harus mati. Matinya di mana? Matinya di kayu salib. Kalau dia tidak mati, berarti dia tidak disebut disalib. Itu yang pertama. Jadi kalau tidak ada penyaliban,
berarti tidak ada kebangkitan. Karena tidak ada penyaliban artinya tidak ada kematian. Kalau tidak ada kematian berarti tidak ada kebangkitan. Iya. Nah, sedangkan kebangkitan ini sendiri adalah kembalinya dari kematian, kebangkitan, kemudian artinya bahwa orang yang setelah mengalami kematian lalu kemudian dihidupkan. Jadi kalau berbicara mengenai kebangkitan artinya bangkit berarti tindakan hidup kembali setelah mati. Nah, kalau kita menganalisa sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara, agar kemudian orang itu bisa disebut bangkit, maka dia harus menjadi roh. Bukan tubuh yang hidup, tetapi roh yang hidup. Contoh nih, pendekatan data di dalam 1 Korintus 15:44. Bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Di dalam Lukas, pernyataan Yesus juga, Lukas 20:36, bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh rohania sama dengan malaikat. Jadi kebangkitan itu adalah bangkitnya tubuh rohania, bukan jasmani. Jadi orang yang dibangkitkan akan apa istilahnya itu ya, akan dijadikan sebagai satu keadaan spiritualisasi, menjadi tubuh rohani atau tubuh yang tidak akan mati lagi. Jadi sekali lagi dia tidak akan mati, tapi cukup sekali saja. Seperti yang diterangkan dalam Lukas yang saya terangkan tadi. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam hidup yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Tuhan karena mereka telah dibangkitkan. Nah, kalau kita lihat di dalam Korintus 1 Korintus ya 15, demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Berarti yang disebut kebangkitan adalah roh. Roh. Bukan bangkit jasad, ya, bukan bangkit jasad, tapi rohnya yang bangkit. Ini menurut pemahaman yang ada di dalam kitab Korintus dan juga di dalam kitab Lukas. Nah, kalau kita melihat Bang, sedikit lagi Bang, kalau kita melihat di dalam keadaan yang terjadi di dalam Lukas 24 37, mereka terkejut dan ketakutan karena menyangka mereka melihat hantu. Mengapa para murid mengira bahwa Yesus adalah hantu? Apakah Yesus terlihat seperti hantu? Tidak. Alasannya karena mereka hanya mendengar dari desas-desus bahwa guru mereka Yesus itu telah disalibkan. Mereka hanya mendengarkan berita-berita, mereka hanya mendengarkan kabar burung bahwa guru mereka telah mati, dan mereka mendengar dari informasi desas-desus bahwa guru mereka mati dan dikuburkan selama 3 hari. Itulah sebabnya kenapa mereka menyangka bahwa yang mereka lihat ini adalah hantu. Karena tidak ada dalam benak mereka kalau guru mereka itu akan bangkit dari kematian, keluar dari kubur. Itu nggak ada. Nggak ada dalam pikiran mereka guru mereka hari ketiga akan keluar. Nah, itu yang saya ingin sampaikan, bahwa Isa atau Yesus dalam pandangan Islam itu tidak mengalami kematian, tapi langsung terangkat ke langit. Sementara yang disalibkan itu adalah orang yang menggantikan beliau. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum, seirama dengan apa yang diterangkan oleh khotbah Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 33. Demikian. Ya, betul. Silakan Bang Daniel atau Bang Rostrom, dibantah dong. Iya. Enggak dibantah. Nggak dibantah. Malam Bang Zuma.
Malam, Saudara Rostrum. Ya, Bang, ada nggak ya? Berarti begini, kalau menurut Islam, Yesus di pasca kejadian itu dia langsung terangkat atau tidak? Karena sedangkan di Kristen ini itu dia masih berputar-putar selama 40 hari masalahnya. Nah, itu gimana Bang? Ada jawaban mungkin? Tadi dijawab oleh Al-Quran, mereka tidak menyalib, mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, melainkan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Ketika ada pencobaan pembunuhan, mereka membuat tipu daya, Allah kemudian mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Diangkat, inni mutawaffik wa rafi'uka ala ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Jadi dalam gambaran Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam ketika hendak dicelakai, Allah seketika itu telah mengangkat. Saat itu diangkat. Dia tidak lagi dibiarkan kemudian untuk seperti yang dalam pemahaman Kristen 40 hari 40 malam. Masih tinggal kemudian menampakkan diri. Itu tidak, Bang. Malah kalau ini ya, izinkan saya, kalau di dalam pandangan Al-Quran, seperti yang saya terangkan beberapa saat yang lalu, bagaimana Allah kemudian menjadikan iblis ini menjadi pemimpin bagi orang-orang kufur yang hendak kemudian menipu Allah dan membunuh utusan Allah. Di dalam Al-Quran yang saya katakan kemarin, surah Al-A'raf di ayat 30, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kemudian iblis menjadi tuan bagi mereka, menjadi pemimpin, menjadi junjungan bagi mereka. Nah, ini terjadi ketika di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, maka Tuhan menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi tuan, menjadi Tuhan bagimu. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Jadi Allah karena pengingkaran mereka ingkar kemudian kepada Nabi utusan Allah, maka karena ucapan mereka, karena tindakan mereka dihukum. Dan itu seirama dengan ucapan Yesus, Bang. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun. Matius 12 nomor 38. Selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Tuh, anak manusia yang disebutkan. Yudas anak manusia. Yang menggantikan Nabi Isa sudah tentu anak manusia. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti ada kebangkitan yang kemudian terjadi pada hari ketiga. Ada satu hal yang menarik, Saudara Rostrum. Di dalam Matius 26, data nomor 24. Di situ Yesus dengan lisannya sendiri berkata begini, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Maksudnya, Nabi Isa atau Yesus sebagai anak Maryam, anak manusia, memang akan terangkat sesuai dengan yang tertulis tentang dirinya. Nah, kalau kita lihat pengakuan Yesus, jangan lari ke Al-Quran dulu. Ya. Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44, aku memang harus semua apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur harus tergenapi. Jadi yang tertulis tentang dia di Taurat, itu pengakuan Yesusnya, bukan yang tertulis di Roma, Filipi, Efesus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Galatia, bukan. Tetapi yang dia katakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di Taurat, di kitab nabi-nabi, dan di kitab Mazmur. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab para nabi,
Ya, anggaplah kitab para nabi, kitabnya orang-orang Yahudi, kitab perjanjian lama. Tidak ada satupun data mengenai kebangkitan pada hari ketiga. Tidak ada data manusia dihapuskan dosanya dengan mengorbankan manusia, apalagi mengorbankan Tuhan. Nggak ada data itu. Bahkan kalau kita lihat dalam Matius 16, nyahlah iblis ketika Petrus mencoba untuk menahan Yesus agar jangan pergi. Jangan pergi Yesus, nanti kamu dibunuh. Apa kata Yesus? Nyahlah iblis, kau adalah satu batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan yang maha kuasa. Nah, berarti yang harus terjadi terhadap Yesus pada saat orang-orang Yahudi yang kufur ini berkongko untuk sepakat membunuh Yesus orang suci ini, maka pencipta langit dan bumi punya rencana lain. Makanya saudara, kalau kita bahas ini, Islam Kristen harus dudukkan perkara ini pada poin yang sesungguhnya. Apa poinnya? Jangan semangat beragama Kristen, jangan semangat beragama Islam yang kita jadikan sebagai pengusung penyaliban. Jangan. Karena kalau semangat keislaman dan semangat kekristenan, maka pola ini akan menjadi rancu. Tetapi tidak akan rancu, sekali lagi, tidak akan rancu kalau kita bersandar terhadap keadaan. Seperti dalam Al-Quran diterangkan, wahai Nabiku Muhammad, aku akan memberitakan kepadamu berita-berita gaib, cerita-cerita gaib, peristiwa-peristiwa gaib. Maksudnya gaib yang tidak ada kamu di situ, kamu tidak ada jadi saksi di sana, tapi engkau akan tahu karena aku memberitakan cerita ini, dan ini gaib bagimu. Di antaranya adalah tentang Maryam dan juga anaknya. Nah, lalu kemudian ketika diterangkan bahwasanya di mana beliau Nabi Isa alaihissalam diutus, orang-orang melakukan kemungkaran, mereka saling bantah-bantahan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjabarkan kemudian ketika orang-orang ini membuat kemungkaran terhadap Nabi Isa alaihissalam. Orang membuat kemungkaran, mereka membuat tipu muslihat. Nah, artinya saudaraku, bukan Islam yang menjadi saksi, bukan Kristen yang menjadi saksi, bukan Islam, bukan Kristen yang menjadi pelaku. Orang Islam dan orang Kristen tidak ada di TKP. Maka kalau di Al-Quran yang menjadi kemudian sumber adalah informasi dari langit. Kalau dalam Bible yang menjadi sumber adalah kesaksian orang-orang. Nah, kesaksian orang-orang tentu bukan menceritakan tentang bagaimana doktrin yang ada di dalamnya, tetapi betul-betul menceritakan posisi sesungguhnya terkait dengan apa yang terjadi terhadap Yesus dan orang-orang yang ada pada zaman itu. Nah, alhasil kalau di Al-Quran jelas, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Ternyata orang-orang Yahudi, bukan Kristen, ternyata orang-orang Yahudi melakukan kemungkaran, melakukan keingkaran, melakukan satu tindakan mufakat, makar untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam menurut Al-Quran. Dan ternyata saudara-saudara sekalian, di luar konsep kekristenan dengan embel-embel dosa waris dan seterusnya, rupa-rupanya peristiwa itu terjadi bersih, tidak ada campur tangan doktrin di dalamnya. Di mana itu tertulis? Di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Subhanallah. Bersih tanpa campur tangan Paulus, bersih tanpa campur tangan kemudian doktrin dan dogma bapak-bapak gereja. Saya bacakan, izinkan saya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria. Ini cerita tentang bagaimana Yesus membangkitkan saudara Maria Lazarus. Dan menyaksikan Yohanes 11, 45, 57. Ini bersih dari doktrin. Nggak ada embel-embel mimbar gereja, tidak ada embel-embel perpuluhan gereja, tidak ada embel-embel baptis gereja, atau apapun itu. Nggak ada, murni. Sama seperti yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Banyak di antara orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus kepadanya.
Tetapi, nah ini, ada yang mencoba untuk melaporkan, cemburu, iri, bahaya, terancam mereka. Ada yang pergi melapor kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah Yesus lakukan. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Inilah latar belakangnya. Jadi tidak ada tendensi doktrin, tidak ada tendensi Kristen di sini, nggak ada. Murni, nggak ada dogma di sini, nggak ada doktrin. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, imam kepala, mahkamah agama berkumpul, sidang mendadak mereka. Apa yang harus kita lakukan katanya? Apa yang harus kita lakukan? Yesus ini bahaya, banyak melakukan mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Nah, ketahuan. Ini latar belakang kenapa bangsa Yahudi ingin membunuh Yesus. Ingat, jauhkan dulu doktrin dan dogma Kristen, begitu juga dogma Islam atau doktrin yang ada di Islam tentang ini. Jauhkan. Karena ini perkara terjadi pada bangsa Yahudi, bukan terhadap bangsa Islam, bukan juga terhadap bangsa Kristen. Bukan. Ini murni adalah kejadian di dalam rumah tangga Yahudi. Kita hanya penonton, kita hanya penikmat saja. Biarkan terjadi masalah itu dan kita baca dan kita pelajari apa sebenarnya yang terjadi di dalam rumah tangga Yahudi bersama dengan Yesus. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Kita baca nomor 49 lanjutannya. Tetapi seseorang di antara mereka, yaitu Kayafas. Siapa Kayafas ini? Apakah dia penatua? Apakah dia pendeta? Apakah dia pastor? Apakah dia prajurit Romawi? Ternyata bukan. Beliau adalah imam besar. Kalau dikatakan imam besar, berarti dia ahli dalam kitab Yesaya yang sering dikutip oleh Kristen untuk mengambil nubuat-nubuat. Berarti dia ahli kitab Mazmur, dia ahli kitab Daniel, dia ahli kitab Tanakh. Berarti dia paham betul, sebab dia adalah imam besar pada tahun itu. Sebagai imam besar kemudian beliau berkata, mendengarkan rapat orang-orang imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang ahli Taurat, berkumpul orang-orang Yahudi. Imam kepala sebagai pemimpin tertinggi pun berkata, kalian khawatir, kalian tahu, kalian tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus itu mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Subhanallah. Imam kepala, bukan pendeta, bukan pastor yang ngarang-ngarang cerita, tapi imam kepala memutuskan perkara. Apa kata beliau? Kalian tidak insaf, kalian tidak tahu apa-apa. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ini berbicara mengenai politik ekonomi. Tidak bercerita tentang doktrin dogma yang terkait dengan dosa waris lah, Adam dikutuk lah, mewariskan dosa. Itu tak ada, bullshit itu semua. Kalau kita mendudukkan perkara pada tuan rumah. Lalu apa yang terjadi? Lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Nah, bukan dari dirinya sendiri, tetapi siapa yang mengatakan itu? Ilham dari Tuhan. Hal itu tidak dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu dia bernubuat. Keren kan? Dia tidak mengatakan dari dirinya sendiri, tapi dia bernubuat. Seorang imam kepala bernubuat harus dipercaya oleh orang Yahudi. Imam ini imam besar, bukan imam kecil, imam besar. Bernubuat. Apa isi nubuatannya? Nendang kali isi nubuatannya. Apa katanya? Yesus akan mati untuk
bangsa Israel. Dan bukan untuk bangsa Israel yang ada pada tempat itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang telah bercerai-berai. Yehezkiel 5 nomor 12, sepertiga dari keturunan Yakub aku buat bercerai-berai, aku hembuskan ke seluruh penjuru mata angin layaknya angin. Inilah Yesus harus mati untuk Bani Israel. Imam kepala bernubuat bukan dari dirinya sendiri, tetapi dia mengatakan Yesus ini harus mati untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa Batak, bukan untuk bangsa Toraja, bukan untuk orang Manado, bukan untuk orang Cina, bukan untuk orang Flores, bukan untuk orang apapun itu yang merasa dirinya sebagai Kristen, Katolik atau apapun sektenya. Bukan. Tetapi Yesus dibunuh oleh pelaku, dasar pijakannya itu hanya karena takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Loh, kok bisa kayak gitu? Yes, Anda lewat, pendeta lewat, lulusan STT lewat, S2, S3, S4, S5, S tontong dari teologi Kristen lewat semuanya. Kenapa? Karena yang bernubuat ini adalah imam kepala tertinggi. Karena itu, apa katanya? Ketika dikatakan, dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang tercerai-berai. Apa yang terjadi? Apa intinya? Baca nomor 53. Apa itu? Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Sebelumnya tak ada. Di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Daniel, di dalam kitab Yeremia, di dalam kitab Kejadian, di dalam kitab apapun itu, tidak ada cerita-cerita untuk membunuh orang suci, untuk membunuh orang yang dikasihi, untuk membunuh orang benar. Itu tak ada. Teu aya, ndek nara. Itu enggak ada. Muncul kemudian prinsip untuk membunuh Yesus, asas pembunuhan berdasarkan atas apa? Takut bangsanya dirampas oleh Roma, saudara-saudara. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Nah, Kristen muncul ratusan tahun kemudian. Oh, Yesus turun ke bumi memang untuk nebus dosa. Saudaraku, cerita itu tidak ada pada saat kejadian di dalam rumah tangga Yahudi. Siapa kalian yang sok tahu? Sedangkan pada saat itu, setelah mereka sepakat membunuh Yesus, apa reaksi Yesus? Baca 54. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota bernama Efraim, dan disitulah Yesus tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk mensucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus. Dan sambil berdiri dalam bait Tuhan, mereka berkata seorang kepada yang lain, dari satu orang kepada seorang yang lain, bagaimana pendapatmu? Akankah Yesus akan datang ke pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada agar melaporkannya, agar mereka dapat menangkap atau membunuh Yesus. Wow. Kemana para pendeta saat itu? Kenapa? Kemana kemudian pastor? Kemana jemaat-jemaat mingguan? Kemana bom-bom? Kemana Edis? Kemana RK? Kenapa kalian tidak ke situ? Kasih jawaban kepada mereka. Imam kepala, ente salah. Yang benar, Yesus ini harus kita bunuh. Bukan karena takut kepada dirampasnya bangsa ini oleh orang Roma, bukan. Tetapi karena dosa kita dari Adam. Saya yakinkan orang-orang ini akan diludahi mentah-mentah oleh orang Yahudi. Gak ada cerita itu. Gak ada. Endingnya adalah Yesus ingin dibunuh. Sekarang permasalahannya di mana?
pencipta langit dan bumi yang mengutusnya, ketika ternyata orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi ingin membunuh utusan Tuhan karena takut bangsanya dirampas oleh Roma, apakah pencipta yang mengutusnya begitu indah, tanpa ayah, dengan berbagai macam mukjizat yang dilakukan di tengah-tengah Bani Israel, membiarkan utusannya teraniaya hanya karena keserakahan? Atau yang diterangkan oleh Al-Quran itu yang terjadi? Aku ketika melihat, wahai Nabiku Isa alaihi salam, pengingkaran umatmu, mereka mengingkari, mereka membuat tipu daya, mereka kemudian melakukan sesuatu yang tidak aku sukai. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uk ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Aku mengangkat engkau wahai Nabiku setelah kaummu, umatmu melakukan makar tipu daya muslihat ingin membunuhmu. Saudara Kristen, kalau Anda tenangkan saraf-saraf di kepala Anda, duduk tenang sambil ngopi, Anda baca coba Matius 4 atau Matius 1. Matius 4 yang Anda baca coba, atau Lukas 4 yang Anda baca. Duduk pelan-pelan. Iblis datang kemudian kepada Yesus. Apa kata iblis? Hei Yesus, jika engkau ini betul-betul utusan yang maha tinggi. Kalau orang Yahudi bilang anak itu hamba yang diutus atau Mesias atau orang yang diurapi Tuhan, orang pilihan, juru selamat kepada kaum yang diutus kemana dia diutus. Jika engkau adalah anak yang maha tinggi, utusan yang maha tinggi, hamba yang maha tinggi, kekasih yang maha tinggi, orang yang intim kepada yang maha tinggi, maka ada tertulis tentang engkau. Engkau tidak bisa kena bahaya, engkau tidak bisa kena penyakit, engkau tidak bisa kena sengat ular, engkau tidak akan kena racun, engkau tidak akan mati, bahkan sekedar kakimu terantuk kepada batu pun tidak akan diizinkan. Buang dirimu ke bawah, jatuhkan dirimu ke bawah. Jika engkau betul adalah anak Elohim, maka Elohim akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di kakinya, tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis. Apa kata Yesus? Jangan kau mencobai Tuhanmu. Orang Kristen memelintir karena memang dasar ingin menyesatkan, dipelintir seakan-akan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, itu Yesus jangan dicobai. Padahal awalnya sebelum Yesus berkata seperti itu, Yesus, jika engkau anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada firman Tuhan yang berbunyi, aku akan mengutus malaikatku untuk menjaga anakku agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Aku akan mengutus malaikatku. Dan ternyata memang tertulis di dalam Mazmur 91 dari ayat 1 sampai ayat 16, terinci sekali tentang penyelamatan Tuhan terhadap Nabiullah Yesus alaihi salam atau Isa al-Masih. Inilah yang dinubuatkan Nabi Daud di dalam khotbah Petrus nomor 2 dari Kisah Para Rasul 2 dari nomor 28 sampai nomor 40. Khotbah Petrus mengatakan apa di sana? Daud mendapatkan penglihatan bahwa dia akan mendapatkan keturunan yang akan dibangkitkan menjadi Mesias. Jasadnya tidak ditinggalkan di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian, dan dia akan diangkat oleh tangan kanan Elohim alias malaikat. Jadi yang terlanjur kamu salibkan itu derita lu. Allah pencipta langit dan bumi murka kepada kalian, maka yang kau salibkan itu sebagai hukumanmu, dia akan menjadi Tuhan dan Kristus untukmu. Makan itu. Inilah yang terjadi terhadap Kristen hari ini. Kutukan. Sehingga dia mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Jadi Kristen ini menerima hadiah kutukan dari pencipta langit dan bumi. Yang mereka sembah adalah makhluk yang dikutuk. Nabi Isa, Yesus orang suci kawan-kawan. Tidak mungkin beliau teraniaya. Tidak mungkin beliau teraniaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bahkan yang ingin menganiayanya, apa kata Yesus dalam Yohanes 8:37?
38, 39 sampai nomor 45. Apa kata Yesus? Kamu ingin membunuhku sebab kamu tidak memiliki firman-Ku di dalam dirimu. Berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus bukan sedang ingin menjalankan firman yang ada di dalam Yesaya, di dalam Mazmur, di dalam kitab Daniel. Tidak, bukan sama sekali, bukan. Tapi karena iblislah yang menjadi bapaknya, sehingga mereka ingin membunuh Yesus, manusia suci tersebut. Ini kawan, jadi Kristen duduk di luar dulu, Islam duduk di luar dulu. Biarkan kejadian ini kita olah, kita bedah dengan pisau akademisi. Kalau kita orang berpendidikan dan orang punya intelektual tinggi, kejadian itu terjadi di Yerusalem, kejadian itu adalah orang-orang Yahudi pelakunya, dan korban di situ adalah Yesus. Sementara pencipta langit dan bumi menyaksikan keadaan itu. Apakah mungkin utusan Tuhan yang Maha Suci ketika dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, barang siapa yang percaya dia akan hidup, barang siapa yang tidak percaya dia akan mati dalam dosanya. Habis itu dibunuh gitu. Hah? Tidak mungkin, itu satu kemustahilan. Maka saudara-saudara, sekali lagi saudara Restrum, yang terjadi bukan yang diceramahkan, yang dihotbahkan pendeta karena duit pulus, bukan. Tapi yang terjadi adalah apa yang diwartakan oleh saksi. Ingat, Yohanes, penulis Yohanes bukan murid Yesus. Akan tetapi kredit plusnya adalah penulis buku Yohanes menerima kesaksian-kesaksian. Baca di dalam Yohanes 21 nomor 24 nomor 25, rupa-rupanya wartawan buku Yohanes menerima kesaksian dari oknum yang kita tidak ketahui, yang menceritakan. Bisa jadi dia tahu, bisa jadi dia melihat, bisa jadi dia benar-benar adalah saksi. Meskipun cerita ini yang ada dalam Yohanes bukanlah firman Tuhan, bukan sabda Yesus, tetapi ingat, ini dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan orang-orang terdahulu. Kalau hari ini adalah pemberitaan wartawan. Pemberitaan wartawan syarat dengan kebenaran, tetapi kebenaran yang dimuat di dalamnya bukan selevel dengan firman Tuhan, bukan selevel dengan sabda Nabi atau sabda Rasul, akan tetapi itu adalah karya ilmiah yang harus kita hargai. Makanya Al-Quran, Islam dalam hal ini dilarang menolak Bible, dilarang juga menerimanya. Berarti ada di tengah-tengah. Kenapa dilarang menerima? Karena bukan firman Tuhan. Kenapa dilarang menolak? Karena itu adalah ilmu. Sekira begitu saudara. Kristen adalah orang yang muncul belakangan dengan pola yang dia buat sendiri, sedangkan ada tertulis di dalam kitab sucinya sendiri, kitab yang dianggapnya suci. Oh, ternyata latar belakang terjadinya pembunuhan, pencobaan pembunuhan terhadap Yesus jelas kok ada di situ tertulis. Kenapa harus ngarang? Oh, itu sudah dinubuatkan. Kalau itu sudah dinubuatkan, Imam Kayafas akan menghotbahkan. Saudara-saudara, sudah tertulis di kitab kita. Inilah Mesias yang kita tunggu-tunggu untuk datang nebus dosa-dosa kita. Yesus apalagi? Pasti dia lebih tahu. Tapi yang tertulis di sana apa? Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-murid. Kenapa bukan dia yang mempelopori? Wahai Imam Kayafas, wahai imam kepala, wahai orang Farisi, wahai kemudian mahkamah agama, telah tertulis dalam kitab kita tentang aku akan datang dan akan mati nebus dosa kalian. Ayo panggil siapa panitianya, siapa kemudian yang akan menjadi eksekutor, siapa algojo, siapa yang menyiapkan salib, hari apa, di mana kita adakan, siapa panitia, siapa kemudian yang bertugas untuk nangkap saya. Ayo kita siapkan ya, pukul sekian. Baik paman. Itu. Jadi tidak ada upacara-upacara yang menyakitkan, ditampar, diludahi, nggak ada. Seketika ikhlas dan tidak ada teriakan Eli, Eli lama sabaktani. Nggak ada itu, nggak ada. Sudah direncanakan, nggak ada. Sekarang mari kita pukul kecapi, gendang dan kecapi untuk menyambut kematian Tuhan kita. Itu yang harus terjadi, bukan cerita-cerita yang justru bertentangan dengan keadaan yang sesungguhnya. Makanya Al-Quran menolak penyaliban. Seperti itu saudara-saudara. Jadi hari ini peringatan kenaikan Yesus Kristus
ya saya katakan silakan Anda merayakan, itu adalah hak saudara-saudara, tapi naiknya tidak mengalami kematian terlebih dahulu, akan tapi langsung diangkat oleh pencipta langit dan bumi, karena beliau adalah hamba yang suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Sekira demikian, saya minum kopi dulu, silakan. Ada tamu, ada Abang Afida di sini. Masya Allah. Ya, lanjut dulu Bang. Ya, Bagaimana Bang Rostrom? silakan Bang Daniel. Waduh, saya tidak bisa. Oke, kita sapa dulu yang lain mungkin ya. Ini ada Bro Admin dari Katolik juga, sama Bang Obert. Silakan dibuka mute-nya. Ini kayaknya kalau tidak salah ini Pak Pendeta Obert ini. Aduh, sorry. Dibuka kembali mute-nya Pak Pendeta Obert. Sabar Bang Daniel, di mute dulu ya. Oh ya, silakan. Nah, Pak Pendeta Obert ini, kalau pendeta silakan dibuka kembali mute-nya. Bro Admin, selamat malam. Selamat malam Bang Hos. Iya, sama-sama Kristen ya, Bang Obert sama Bro Admin ya. Betul, saya Kristen Ya. Bang Fandi. Siap, Pak Pendeta apa kabar? Saya enggak pendeta Bang Oh, Fandi. baik, siap. Oke, Bang Afida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Afida, selamat bergabung. Masya Allah. Silakan teman-teman Kristen, kalau Pak Pastor Rostrom, Bang Daniel, atau Bro Admin, atau Bang Obert mau tanggapi apa yang dinarasikan oleh Bang Zuma tadi, silakan. Kami kasih ruang untuk teman-teman Kristen. Baik Bang. Silakan. Ada dua tadi menarik yang disampaikan Bang Zuma. Kita berdiri di luar tanpa embel-embel Kristen atau Islam. Jadi itu baik ya, melihat yang tertulis. Jadi ada dua tadi yang disampaikan Bang Zuma tentang argumentasi bahwa Yesus itu tidak mati gitu. Pertama, dari Matius 16 ketika Petrus berkata, dikatakan nyala iblis gitu. Karena Yesus mengajak mari ke Yerusalem. Nah, itu sebagai argumentasi salah satunya bahwa Yesus tidak mati. Tetapi sebenarnya kalau dibaca di nomor 21 dikatakan begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Artinya argumentasi yang disampaikan itu justru terbalik. Justru di sana argumentasinya harusnya Yesus mati. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Lukas 24. Itu benar bahwa harus digenapi yang tertulis tentang aku, yaitu di kitab Taurat, kitab Musa, dan kitab para nabi, bukan di kitabnya seperti kitabnya Paulus gitu ya. Nah, di sana juga argumentasi bahwa Yesus tidak mati. Tetapi kalau dibaca sebenarnya di nomor 46 dikatakan begini. Kalau diikuti tadi yang digenapi itu di nomor 44. Tapi di nomor 46 dikatakan begini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Artinya dari dua perikop yang diambil Bang Zuma, dua-dua justru menyatakan mati, bukan menyatakan tidak mati. Mungkin itu saja. Makasih Bang Fandi. Baik, silakan Gurunda. Bang Zuma masih minum selanjutnya. Baik, terima kasih atas materi yang disanggah tadi terkait dengan apa yang saya uraikan. Jadi gini, Al-Quran saya mengatakan ada penyaliban. Ada penyaliban. Penyaliban itu terjadi, pembunuhan pun terjadi. Akan tetapi keadaan itu hanya diserupakan bagi mereka bahwa yang dibunuh itu adalah manusia suci tersebut. Pembunuhan ada. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Pembunuhan itu ada. Makanya tadi di awal saya katakan, Yesus mengatakan, celakalah orang yang menyerahkan aku. Celaka dia. Lalu kemudian saudara membawa Matius 16 tadi. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan,
kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus kemudian berpaling dan berkata, "Nyalah iblis." Saudara, camkan baik-baik ucapan Yesus. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Berarti kita harus mendudukkan perkara ucapan Yesus ini, bahwa Yesus berserah diri kepada apa yang menjadi ketetapan Allah, bukan ketetapan manusia. Ketetapan manusia, oh Yesus dibawa ke sana, disalib, mati. Tapi ketetapan Tuhan tidak. Ketetapan Tuhan tidak. Bahkan Nabi Abraham ketika ingin menyembelih anak tunggalnya, ketetapan Tuhannya apa? Seketika itu juga berubah, anaknya diselamatkan menjadi hewan. Apalagi kalau cuma masalah kayak begini. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Ketika Yesus kemudian ingin ditangkap, kemudian Allah merubah keadaan, maka itulah yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau kodrat manusia berpikir, orang ditebas lehernya mati. Tapi kalau Tuhan mengatakan tidak, maka tidak. Maka Yesus menyandarkan dirinya kepada Tuhan. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yesus tadi di awal, ketika saudara saya membenarkan Lukas 24:44, harus tergenapi semua perkataan yang tertulis tentang aku di kitab para nabi dan kitab Mazmur. Kitab para nabi, Amsal 21:18. Orang fasik menggantikan orang jahat. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Saya bacakan dalil supaya kita paham bahwasanya apa yang diterangkan kemudian di dalam ucapan Yesus, bahwa harus tergenapi semua apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab para nabi. Kita tengok di Amsal 11, coba. Saya ambil dari data nomor 6-nya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang pengkhianat gagal pada kematiannya, dan harapan orang yang jahat menjadi sia-sia. Nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang pengkhianat atau fasik menggantikannya. Ini adinda, nomor 8 ada kata fasik di sana. Coba buka Amsal 17 nomor 23. Mohon izin. Fasik adalah orang menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Orang fasik adalah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas atau Yesus? Nah, Yudas. kembali kepada data tadi, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Yesus yang harus kita jadikan sandaran, kan? Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab para nabi. Bukan kitab Roma, Galatia, bukan. Tapi harus kembali kepada kitab tanah, kata Yesus. Itulah yang harus terjadi. Makanya dikatakan oleh Yesus, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Allah memikirkan, aku akan menyelamatkan orang benarku, dan orang fasik akan aku jadikan sebagai penggantinya. Maka Al-Quran mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbihalahum. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, ketika Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham, di situ dikatakan apa? Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan dia telah mati, sedangkan Paulus mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham. Yang bikin rancu kemudian munculnya pemberitaan dari Markus 16 nomor 12. Saya rasa saudara Kristen ini orang terpelajar Bible, tolong nanti bantu saya untuk mencari jawabannya. Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus
menampakkan diri kepada dua orang dari mereka dalam rupa yang lain. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, Markus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dari mana Markus tahu kalau yang nampak 40 hari ini adalah Yesus dalam rupa yang lain? Kalau misalnya maaf nih, kalau Anda lihat di dalam Markus 5 nomor 5, ada orang yang kerasukan setan. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18 ada juga orang kerasukan setan, di mana orang itu berbicara bukan atas dirinya tapi berbicara atas setan yang ada di dalam dirinya. Bagaimana kalau misalnya Yesus yang nampak dalam rupa lain itu ternyata adalah setan yang masuk ke dalam diri Yudas yang bangkit pada hari ketiga? Karena Markus mengatakan ini Yesus. Kalau orang yang keluar dari kubur ini wujudnya rupa lain dan mulutnya mengatakan aku Yesus, bisa nggak iblis melakukan itu? Bisa. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, satu hal sebelum diambil alih oleh teman-teman, saya ingin menitip sebuah data di dalam Bible. Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Ini sejenak sebelum terangkat ke langit. Berarti bukan lagi dia yang datang kepada Paulus. Bukan lagi yang datang kepada Ananias, bukan lagi di Pulau Patmos, karena dia mengatakan tidak banyak lagi waktu aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan dia si iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti upaya si iblis berkhianat itu sia-sia. Upaya imam kepala mahkamah agama orang Farisi melakukan kesaksian-kesaksian palsu itu sia-sia. Karena Yesus sendiri mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Terakhir, titipan saya yang terakhir. Yohanes 12 nomor 31. Boleh nanti dibaca satu perikop, kalau keberatan satu ayat saya yang ambil. Lihat dalam Yohanes 12:31 apa kata Yesus? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, iblis ini dilemparkan keluar dari mana? Kalau keluar dari surga sudah terjadi pada zaman Adam. Satu-satunya tempat keluar, lihat di dalam 2 Petrus 1 atau 2 nomor 4, malaikat-malaikat yang adalah pemberontak dilemparkan masuk ke dalam kubur. Dan lihat di dalam Yesaya 14 nomor 15, sebelumnya nomor 12, baca 13, 14, 15, ketika iblis ingin naik ke langit menyamai Tuhan, dia bermimpi untuk naik ke awan untuk menyamai Tuhan. Kemudian tapi apa kata Tuhan? Sebaliknya, ke dalam kubur aku lemparkan engkau. Nah, ini maksudnya dilemparkan dari mana ini si iblis? Ketika kemudian Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Ini jadi dilemparkan keluar pada hari ketiga itu siapa? Kata Yesus, iblis. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Makanya saudara-saudara Kristen, kita harus mengakui, Paulus sendiri begini, mohon maaf nih, terakhir lagi, Paulus sendiri mengakui bahwasanya ada Yesus lain yang berbeda dengan Yesus yang Paulus ajarkan. Itu diterangkan di dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Subhanallah. Yesus sendiri mengatakan ada Injil lain, ada kemudian Yesus lain yang datang selain daripada Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mana Yesus yang lain itu? Yesus sendiri juga mengatakan waspadalah kepada Yesus lain. Jadi Paulus mengatakan ada Yesus lain, Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Berarti ada dua Yesus. Sekarang tolak ukurnya 30 menit, 30 detik terakhir.
Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu Tuhan Yesus? Bukankah kami bermujizat pakai namamu Tuhan Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu Tuhan Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku Yesus tidak mengenal kalian. Berarti pendeta yang mengusir setan, bermujizat di gereja-gereja itu dan berhasil, itu memanggil Yesus yang mana? Ternyata Yesus yang asli tidak mengenal mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Berarti memang ada di dalam Kristen ada dua Kristus, ada dua Yesus. Di dalam Al-Quran ada penyaliban, bukan Nabi Isa yang disalibkan, tapi oknum yang lain. Saya kira begitu, saudara-saudara. Kalau masih ada yang ingin dipertanyakan, silakan nanti saya tanggapi. Diambil alih dulu, Dinda host. Siapkan dah. Bang Bro Admin mau ditanggapi? Nyambung. Nah, nyambung kan? Nih, mau nyambung. Checklist centang. Oh, silakan. Iya, kebetulan lagi bahas Yesus sama Nabi Isa, jadi ikut nyambung ya, Bang ya. Nah, tadi Bang Suma kalau memang mau bicara tentang nubuatan, langsung saja ayat yang dikutip oleh Yesus, jangan yang Amsal. Amsal itu enggak dikutip. Kalau yang dikutip oleh Yesus langsung itu ada yang berbunyi Eli Eli lama sabachthani, merujuk kepada Mazmur. Dan di dalam Mazmur juga itu sudah digenapi karena cerita-cerita berikutnya di Mazmur 22:7-8 misalnya dikatakan di situ, semua orang yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibir, menggelengkan kepala. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang membebaskannya. Itu digenapi di dalam Matius, di dalam Matius 27:39-43 ya. Orang-orang yang lewat mengejek Yesus pada waktu disalib. Dan imam-imam kepala berkata, ia menyerahkan diri kepada Allah, biarlah Allah yang menyelamatkan dia. Jadi kalau memang mau bicara nubuatan, langsung ke teks yang dikutip oleh Yesus. Dan itu sudah terbukti, bukan orang lain yang menggantikan Yesus, nggak ada cerita itu. Itu cerita di luar kekristenan atau di luar Alkitab. Kalau kita bicara prinsip, ya itu pemalsuan. Karena tidak sama dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Dalam prinsip orang Kristen berarti cerita itu cerita bohong. Begitu Bang Sumadan. Kalau memang mau bicara nubuatan, ya diteruskan aja di Mazmur itu. Ada juga di Mazmur berikutnya, misalnya 2:16. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu juga digenapi dalam peristiwa salib. Karena waktu disalib, Yesus dipaku di tangannya dan di kakinya. Secara harafiah sekali itu menggenapi Mazmur 22 yang nomor 16. Mereka menusuk tangan dan kaki. Jadi tentang penggenapan orang Kristen, kita nggak ada keraguan-keraguan, nggak ada kebingungan. Apalagi kebingungan tentang tokohnya yang disalib Yesus atau bukan, kita nggak dalam posisi itu. Kalau ada orang lain misalnya kebingungan yang disalib itu Yudas atau bukan, atau murid yang setia, atau orang lain, atau cerita yang diserupakan, itu bukan urusan orang Kristen. Itu cerita yang berbeda, atau mungkin ya namanya penyesatan berita lah begitu. Kemudian lagi tadi tentang kenampakan ya, yang sesudah itu yang di dalam Markus 16:12 bahwa ada orang yang atau murid tidak mengenali Yesus, betul. Itu dikatakan rupa yang lain. Jadi di dalam Lukas 24:16 dikatakan bahwa mata mereka seperti dihalangi sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Jadi semacam ada penghalang. Kalau bagaimananya kita nggak ngerti, tapi kalau dalam pengajaran orang Kristen ya secara simbolis ini sedang menunjukkan misteri kebangkitan. Bukan sedang menunjukkan ada orang lain yang diserupakan, nggak ada cerita seperti itu. Nah, yang terakhir tadi ya, tentang lumayan banyak ya. Di Yohanes 14:30, aku tidak akan berkata-kata banyak lagi dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kalau dalam ayat ini yang tadi Bang Suma sampaikan, memang betul penguasa dunia ini ya si setan atau si iblis. Dan di ayat berikutnya disambung dengan sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar.
Jadi ini dikatakan Yesus pada waktu penyalibannya ya, penguasa dunia ini merujuk ke iblis, dilempar keluar ini maksudnya dikalahkan atau dicabut otoritasnya. Bukan dilempar keluar kayak tadi keluar masuk neraka atau gimana, enggak. Bukan seperti itu. Karena penyaliban Yesus ini akan mengalahkan kuasa dosa atau kuasa iblis, sekaligus menghakimi dunia yang menolak terang atau menolak Yesus. Jadi kemana iblis dilemparkan? Ke neraka bukan. Kita belum sampai bicara tentang itu. Jadi iblis dilempar keluar ini maksudnya sebagai otoritasnya atau penguasanya yang dilemparkan. Begitu Bang Suma. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, secara data saudara mengambil Mazmur 22. Eli lama sabaktani. Di situ dijelaskan, Bung. Aku berseru-seru pada waktu siang. Oke, terima. Waktu siang berseru, oke. Namun engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Yesus mana ada berseru pada waktu malam? Ini kesalahan cerita dari keadaan yang ada yang dikarang berikutnya untuk disama-samakan supaya sama ceritanya dengan Yesus, tapi salah setting. Harusnya penyaliban itu jangan diturunkan sebelum Sabat. Biarkan dulu Yesus sampai jam 8 malam atau jam 9 teriak-teriak juga di atas. Baru cocok dengan nubuatan. Karena diterangkan dalam kitabnya Yahudi, malam pun orang yang disalib itu masih teriak. Kemudian saudara, kalau Anda menjadikan itu sebagai hal pembenaran terhadap doktrin gereja, tadi saya katakan jangan masuk dulu karena itu adalah cerita yang terjadi di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Kalau yang Anda ceritakan itu betul, berarti Imam Kayafas jauh lebih tahu daripada ente yang muncul 2000 tahun baru ini. Ingat perkataan Yesus, dan Bapa yang telah mengutus aku, Dia menyertai aku. Dia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi kalau dikatakan Yesus jadi malu, membiarkan aku, dia tidak membiarkan aku sendiri, ternyata ujung-ujungnya dia ditinggalkan. Kan pembohong berarti. Artinya dia tidak dikasihi berarti. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ini adalah Yesus, kemudian Anda mengatakan dia datang kemudian sebagai orang yang benar, lalu dicurahkan darahnya, akan bertentangan dengan kitab yang lain. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti penyaliban ini adalah kekejian bagi Tuhan. Yang keempat, ketika Yesus ingin kemudian dibunuh dalam Yohanes 8, apa kata Yesus? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman-Ku di dalam dirimu. Kalau Mazmur itu nubuat untuk pembunuhan terhadap Yesus, berarti mereka yang ingin membunuh Yesus itu ada Mazmur 22 di dalam dirinya. Ada Mazmur, ada firman Tuhan. Oh, saya ingin membunuhmu karena Tuhan sudah menubuatkan itu. Berarti ada firman. Tapi apa kata Yesus? Kamu ingin membunuhku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itu yang kukatakan, dan yang demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Nah, lalu mereka berkata, kami ini adalah, bapak kami adalah Abraham. Kata Yesus, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru ingin membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Tuhan. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Elohim. Kata Yesus, jikalau Elohim adalah bapakmu,
kamu akan mengasihi aku, bukan malah mau membunuhku. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Masakan yang di Mazmur itu iblis? Kalau itu untuk Yesus dan itu dari Tuhan, berarti itu bukan dari iblis. Berarti membunuh Yesus itu bukan keinginan iblis. Kalau itu nubuat untuk Yesus. Kalau kematian Yesus itu dari Tuhan, maka yang ingin membunuh Yesus bukan anak-anak iblis. Harusnya kalau yang ada di Mazmur ini untuk Yesus dan kematian Yesus itu adalah diizinkan oleh Tuhan, maka harusnya dia mengatakan gini, Elohimlah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu Dia yang membunuh manusia sejak semula dan seterusnya. Tapi faktanya justru tidak begitu. Artinya bahwa ini hanya persengkongkolan yang disepakati oleh konsili-konsili Romawi untuk kemudian menjadikan Yesus ini sebagai tumbal agar dosa-dosa mereka kemudian bisa dibebaskan. Tapi bukan itu, bukan karena dosa, agar mereka bebas sebebas-bebasnya melakukan apapun yang mereka inginkan mengatasnamakan Tuhan. Sekira begitu, Bung. Jadi kalau misalnya Anda mengambil Mazmur 22, berarti Yesus wajib hukumnya juga teriak pada malam hari. Demikian. Silakan. Ya. Kalau teriak malam harinya nggak ada, Bang. Yang ada itu mereka menusuk tangan dan kaki. Yang namanya nubuatan, kalau tadi dibilang pencocokan, ya memang kurang lebih seperti itu. Mencocok-cocokkan, dan ya memang cocok nyatanya. Jadi yang nggak cocok itu cerita tentang diserupakan atau Yesus yang lain. Begitu. Kemudian nyambung tentang Amsal, ya, kembali lagi tentang Amsal. Jadi memang betul di Amsal itu kan ada pengajaran bahwa Amsal ini kan termasuk kitab hikmat, ya. Menumpahkan darah orang benar itu adalah kekejian. Dan itu ada di Amsal 16, ayat Amsal 6:16. Orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah akan binasa karena mereka jahat. Jadi memang betul-betul seperti itu. Jadi dari sudut pandang moral atau dari sudut pandang Amsal, pembeenan terhadap Yesus ini adalah kejahatan besar. Bahkan waktu itu Pilatus kan juga sama mengakui, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Jadi betul. Tapi ada juga dari sudut pandang yang lain, Bang Suma. Alkitab mengatakan dalam rencana Allah atau rencana Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, ya, Yesus itu tidak dibunuh karena lemah. Karena dikatakan tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ini klaimnya Yesus. Dan Allah sendiri memang mengizinkan kejahatan itu terjadi, dan Yesus menerima penolakan, penghinaan, pemfitnahan, penangkapan, bahkan sampai penyaliban dan wafat. Yesus menerima itu, perbuatan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menolak. Nah, sebagai para murid juga menerima kejahatan yang diberikan oleh orang-orang itu kepada Yesus, karena nggak bisa melawan, nggak punya power juga. Sama seperti orang-orang Kristen zaman sekarang. Ya, kita menerima kejahatan, penolakan, bahkan penyaliban yang orang-orang jahat itu lakukan kepada Yesus. Perlakuan itu diterima oleh orang-orang Kristen sampai sekarang. Izin bro, Begitu ya, kan. Kang Dito noise sekali tuh, Kang Dito. Lihat aja dulu, Kang Dito. Noise. Coba cek. Iya, sorry. Izin bro admin tadi menyimak data yang dibawakan Bang Suma, Yohanes 8 dari nomor 37 sampai 44. Menyimak nggak tadi? Susah. Susah kalau saya lihat bro admin mengalami sedikit gagal fokus. Yang di poin tadi ya, endingnya atau view
point of view-nya itu yang menginginkan membunuh Yesus itu keturunan Abraham, bukan dari Bapa, bukan dari Elohim. Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Gitu Bro Admin. Kalau kemana Berarti kan itu kan tadi berarti sudah saya mereka- bilang nih, berarti ada mereka ini, oknum, Bang ada Admin, oknum berarti yang jahat yang berarti ingin mereka- gimana berarti mereka ini Kang Dito pengen kali jadi anak-anak iblis, karena iblis kan pengen kali membunuh Yesus kan? Bukan seperti itu, ceritanya nggak gitu. Jadi nih, oknumnya siapa saja? Pertama, orang yang membenci kepada Yesus dan dia menolak, bahkan menghasut dan memfitnah. Itu yang pertama. Orang yang kedua, para murid, orang yang sebagai pengikut. Ya, situasinya waktu itu orang yang membenci lebih banyak dan mereka berhasil menghasut. Orang yang menerima Yesus tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan pembelaan. Orang yang membenci bahkan menggunakan tangan Romawi untuk menangkap Yesus. Orang yang para pengikut atau para murid itu hanya menerima perbuatan jahat yang dilakukan mereka. Kalau secara prinsip ingin Yesus wafat ya tidaklah. Siapa juga yang mau orang baik di PN. Tetapi kondisinya memang seperti itu. Bahkan Yesus sendiri yang sebenarnya bisa melawan, dia tetap menerima kok penolakan itu. Bahkan penangkapan itu sampai penyaliban. Jadi ada dua sudut pandang. Orang yang ingin Yesus wafat karena kebencian, bapaknya adalah iblis. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, bahkan sekalipun Yesus ketika dibenci sampai disalib, itu adalah Bapa sendiri sama seperti Bapaknya Yesus. Berbeda. Kalau karena kebencian, ya kemudian membuat cerita-cerita yang lain misalnya, lah itu karena kebencian. Itu Bapaknya bukan Bapaknya Yesus, tapi si iblis, begitu. Oke. Jadi ketika Anda membawa kitab Mazmur, ya sekali lagi ya, boleh, tapi Kristen ini kan orang di luar dari kejadian penyaliban. Kristen hanya mencocok-cocokkan saja. Setelah menginginkan kemudian konsep dosa mereka ditebus, maka mereka mencocok-cocokkan. Makanya terjadi banyak ya kitab-kitab yang mereka tolak yang tidak berkesesuaian dengan dogma bapak-bapak gereja pada mula-mula. Anda lihat di dalam Mazmur 37 misalnya, nomor 28 dan seterusnya sampai nomor 40. Karena Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di kitab Mazmur. Kalau Amsal tadi Anda sedikit agak menyampaikan pesan, wah itu kan cuma hikmah, bukan firman. Nah, sekarang kita lihat dalam Mazmur 37. Sebab Tuhan mencintai hukum. Berarti Tuhan mencintai hukum tebus dosa pakai binatang. Bukan pakai darah manusia. Dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Yesus orang yang dikasihi. Jadi tidak mungkin teriak, Eli, Eli, kenapa lama sekali? Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang pengkhianat akan dilenyapkan. Saya baca pelan-pelan. Sebab Tuhan mencintai hukum, Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Inilah anakku yang kukasihi. Maka tidak boleh bertentangan. Makanya orang Kristen itu akan kebablasan untuk mencari pelampung. Kenapa? Karena Bible itu membantah dengan akurat. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu sang pengkhianat orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang yang benar akan mewarisi negeri dan tinggal senantiasa. Mulut orang yang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Lalu dikatakan orang fasik mengintai orang yang benar. Yudas mencari Yesus ke tempat persembunyian Yesus dan berniat membunuhnya. Orang fasik, pengkhianat mengintai Yesus yang benar dan berniat membunuhnya. Nomor 33.
Tuhan tidak menyerahkan orang benar tersebut ke dalam tangan orang fasik tersebut. Tuhan tidak membiarkan orang benar ini dikatakan sebagai orang terkutuk pada saat diadili. Lalu kata Tuhan, pendurhaka akan dibinasakan. Masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Orang benar diselamatkan oleh Elohim. Elohim adalah tempat perlindungan orang yang benar pada saat kesesakan terjadi. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Tuhan meluputkan orang benar dari tangan-tangan pengkhianat dan menyelamatkan orang benar, sebab orang benar adalah berlindung kepada Tuhan, kepadanya. Apakah ini mau dibatalin? Yesus sendiri mengatakan harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam Mazmur. Aku orang benar, aku orang dikasihi, akulah jalan, akulah kebenaran. Berarti harus terjadi dong. Orang benar harus dilindungi. Jadi tidak bisa kemudian. Nah kemudian ketika Anda mengatakan nubuatan yang harus terjadi tentang Yesus melalui ucapannya. Nih tak kasih melalui ucapannya kan ya. Eli Eli Sabachthani itu terbantah karena itu hanya cocokologi. Sekarang ucapan Yesus sendiri nih. Kita lihat. Mungkin Dinda Fandi nanti bisa mengikuti dengan membuka dalil. Membuka ini. Matius 17 nomor 23. Yesus berkata, mereka akan membunuh dia. Membunuh dia, bukan membunuh aku. Mereka akan membunuh dia dan bangkit hari ketiga. Matius 20 nomor 18. Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Bukan aku, tetapi dia. Matius 20 nomor 28. Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi orang yang banyak, bukan nyawaku. Markus 9 nomor 31. Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuh dia, bukan membunuh aku. Markus 10 nomor 33. Mereka akan menyerahkan dia, bukan menyerahkan aku. Lukas 18:33. Yesus berkata, mereka menyesah dan membunuh dia, bukan membunuh aku. Ini ucapan Yesus. Ini ucapan Yesus. Jangan terbang ke Mazmur, ke kejauhan, malu sama Yahudi. Baca Bible aja. Yesus mengatakan mereka akan membunuh dia, mereka akan menyalib dia dan seterusnya. Dia bukan aku. Tapi sebagai Kristen Anda harus berjuang. Oh enggak, itu maksudnya begini. Ya silakan aja. Tapi kami umat Islam dan orang-orang Yahudi akan menertawakan karena hanya iblis dan Kristen yang menginginkan membunuh manusia demi untuk kemaksiatan yang mereka lakukan. Demikian. Ya, Bang Suma, langsung ke yang tadi anak manusia ya, tentang sebutan. Ya, setiap orang kan punya sebutan masing-masing ya, dan banyak juga. Nggak harus kemudian satu orang nggak boleh punya beberapa sebutan lain. Seperti di dalam kepercayaan Bang Suma juga, satu orang bisa punya banyak sebutan bahkan sampai 100. Begitu juga Yesus di dalam Alkitab, anak manusia ini terkhusus merujuk kepada Yesus. Misalnya, dikatakan di Matius yang tadi ya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membeen dia. Seorang anak manusia, seorang anak yang diserahkan dan sampai wafat itu merujuk kepada Yesus dalam Alkitab. Kemudian di Matius lagi, anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala. Yang diserahkan siapa kalau bukan Yesus lagi? Di dalam Markus, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dalam fokus cerita Alkitab, orang yang menanggung banyak penderitaan itu ya Yesus. Disebutnya anak manusia. Di dalam Lukas juga sama. Anak manusia akan diserahkan. Jadi tentang anak manusia kita nggak
kita nggak ada cerita lain, manusia lain nggak ada. Itu merujuk kepada Yesus 100%. Jadi kalau misalkan dalam pandangan Alkitab yang disebut anak manusia, kenapa Yesus tidak mengatakan aku? Ya itu memang sebutan dia, sebutan yang lain. Bukan kepada manusia lain selain Yesus. Bang Begitu. Saya Dinda sabar. Bro admin saya mau tanya, Yudas itu anak manusia atau anak monyet? Yudas anak manusia. Oke, Tetapi baik, dah ketika selesai. Silakan. Lanjut. Ya, tetapi rujukannya yang diserahkan itu bukan Yudas. Yang diserahkan itu Yesus. Anak manusia akan diserahkan. Nah, yang diserahkan bukan Yudas kok. Yudas yang menyerahkan. Jadi bukan Yudas. Salah kalau bilang Yudas. Ini saya sedikit koreksi ya, Bang Bro Admin ya. Bang Bro Admin kelihatannya agak sedikit nggak connect nih sama pembicaraan yang disampaikan. Poinnya adalah Yesus mengatakan dia bukan anak manusianya. Bang Bro Admin, what's wrong with you? Fokus please. Kita sama-sama menyimak. Fokus poinnya adalah Yesus mengatakan dia, bukan aku, tapi him, not me. Ini dua kali nih Bang Bro Admin mengalami logical red hearing ya menurut kita. Jadi alangkah baiknya kita kasih kesempatan sama yang lain ya Bro Admin ya. Mohon maaf ya. Kayaknya Bro Admin perlu nih belajar fokus apa yang disampaikan oleh narasumber gitu ya. Izin ya, mohon maaf Bang Bro Admin. Ya, silakan Bang Ben. Silakan. Iya. Iya, tapi jangan turun Bro Admin ya. Ini ada Bang Daniel juga, ada Bang Ben, silakan. Yang Kristen. Kalau ada yang mau ditanggapi. Bang Daniel mungkin ada yang mau disampaikan ke Bro Admin. Karena kalau mengimani Yesus mati itu iblis lah yang menjadi bapakmu, Bang. Silakan Bang Daniel atau Bang Ben, silakan. Bang Ben dulu boleh. Oke, Bang Ben, silakan dibuka mikrofonnya Bang Ben. Atau Bang Daniel di mute aja dulu Bang Daniel, Bang Ben aja dulu coba. Silakan Bang Ben. Pertanyaannya apa, Os? Hah? Apa pertanyaannya? La ilaha illallah. Coba teman-teman Kristen ini belajar fokus dulu, Dang. Kalau diskusi itu belajar fokus. Apa materi yang disampaikan dari kedua belah pihak itu fokus didengarkan, disimak. Kalau ada pulpen dengan kertas, dimakan. Ada pulpen Kayak kertas. saya heran nengok tadi, itu diskusi. Apa ceramah, panjang-panjang amat ceritanya. Ya makanya dicatat, Bang. Kalau ada kertas dengan pulpen dicatat. Gitu, Bang. Walau Kita kan diskusi, bro, bukan ceramah. Singkat saja gitu loh, jangan sampai tuh. Yang lain ngantuk loh, penonton pun ngantuk, yang naik pun ngantuk. Gitu loh. apa ini naik malah framing curhat. Jadi nggak nyimak dari tadi, ngapain di atas. Panjang aja nggak paham, apalagi pendek. Enggak. Iya, saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, lanjut. Dinda Juma sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa tadi diskusinya, Dinda? La haula wala quwata illa billah. Lupa juga saya lupa. Itu loh. Saya ulang. Itu tema Islam memuliakan Yesus. Itu gimana itu? Ya, pokoknya Bang Zuma berubah sehat selalu saja ya Bang ya. Coba jelaskan Bang Juma. Iya. Islam memuliakan Yesus. Gimana? Iya, pasti dong. Ketika orang Kristen menggaungkan Yesus mati terkutuk, kami menolak, kami nggak mau, kami nggak setuju. Ada hal apa dia harus mati terkutuk? Kenapa? Salib itu apa, Bung? Salib itu hukuman bagi orang yang terkutuk.
Oke, stop dulu sampai situ baru kita jelaskan. Nanti panjang-panjang nggak ngerti. Iya, tapi jangan emosi, santai aja. Enggak emosi. Dikatakan terkutuk Karena Yesusnya. Tapi setiap manusia yang disalibkan itu terkutuk. nah, Yesus disalib Paham? nggak? Iya, Yesus paham. disalib nggak? Ya, Yesus disalib nggak? Dulu paham gitu. Ya paham. Yesus disalib Oke. nggak? Oke. Yesus disalib nggak? Yesus disalib untuk menggenapi firman-Nya, bukan kan? Larinya ke situ. Larinya ke sana. Mana ada firman Tuhan? Dengar. Benar, terkutuk. Saudara, menggenapi. Betul, menggenapi firman. Siapa? Orang terkutuk harus disalib. Itu yang digenapi. Yesus Terkutuk itu dulu. salah Bang Juma. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti bukan dia yang disalib, Cak Ayu. Bukan dia. Loh, Dengar Bang. yang disalib itu orang yang dikutuk. Dengar bentar. Apakah ibunya tidak mengenali anaknya, Maria? Apa hubungannya? Yang disalib itu Kamu bilang tidak, yang disalibkan itu bukan Yesus. Mana masa ibunya nggak kenal siapa yang disalibkan? tradisi yang terjadi pada zaman itu, penyaliban itu hanya diperlakukan kepada manusia yang dikutuk. Adapun mukanya, wajahnya dan seterusnya, buktinya Maria tidak mengenalnya. Wajahnya bukan ditutupi, gitu. Cek. Kok ke-mute? Bang Zumat? Brunda, ke-mute itu. Iya, saya ini kawan ngopi-ngopi. Ya gitu. Dudukkan dulu perkaranya. Benar kata Bang Juma, manusia yang disalib itu terkutuk, benar. Cuman Yesus itu bukan manusia. Menjadikan ya itu di mana? Di Dia mana saya bisa sebelum dapat? lahir Di dia mana? sudah dibilang Di mana saya bisa mati, mendapatkan disalibkan. Tuhan menghapuskan dosa manusia dengan menggunakan tumbal manusia, itu di mana ilmunya? Menggenapi Datang ke dunia juga sudah ada di situ perintahnya. Jadi perintah apa lagi Sede? Ngarang-ngarang aja ini. Dia akan berarti disalibkan. Yang kata Bang Juma tadi betul, manusia disalibkan memang terkutuk, betul. Cuman ya Iya berarti bukan berdosa. Berarti Anda menyembah makhluk terkutuk. Dah selesai. Astaga. Loh, yang mana yang terkutuk? Iblis atau Yesus? Kan udah saya jelaskan, manusia yang disalib itu terkutuk. Cuma Iya berarti Yesus terkutuk. cuman dia bukan bersalah, bukan ada buat dosa. Gitu. Kalau begitu salah tangkap, salah salib. Kok salah salib? Lah, yang harus disalib itu orang terkutuk, Cak Kangkung. Kenapa pula Yesus yang tidak bersalah itu disalib? Hah? Apa? Untuk menggenapi firman-Nya, sebelum datang ke dunia dia sudah menggenapi firman-Nya, dia akan mati di kayu salib. Berarti dia bunuh diri, datang bunuh diri berarti. Bukan untuk menebus dosa manusia. Di mana konsepnya? Ilmu dari mana itu Anda dapatkan? Dosa dihapus dengan darah manusia itu ilmu dari mana, Cak Kangkung? Bunda Juma. Makanya kalau Iya. kamu pahami Alkitab itu, pahami betul-betul, jangan baca. Loh, saya pula yang disuruh paham. Iya. Orang yang sudah paham. Sekarang udah pertanyaan saya nih, saya ulang lagi. Oke. Salib itu berlaku untuk manusia yang dikutuk Tuhan, betul? Bukan dikutuk Tuhan, manusia yang terkutuk, bukan dikutuk Tuhan. Iya, karena dikutuk Tuhan. Baca Bukan. Ulangan Pada 21 zaman nomor itu, manusia yang 23. berdosa itu dikatakan Orang yang dikutuk adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka dia dikutuk oleh Tuhan. Baca Ulangan 21, 22, 23. Jangan bantah dalil. Tidak bagus. Itu gila namanya. Kitab suci sendiri dibantah. Ulangan berapa tadi? Bentar. Nah, 21 sampai 21, nomor 22 sampai 23. Nah gitu dong, suka saya kalau lawan diskusi, aku mau belajar. Ya, belajar ya, Candu. Sahabat Bunda, dari dulu. Ulangan 21 ayat 22, 23. 22.
Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayat dibiarkan semalaman pada tiang itu, tetapi Sebab? kau membiarkan. Tunggu dulu. Sebab? Ya, sebab seorang yang terkutuk oleh Allah, janganlah kepadanya. Ini kan di perjanjian lama. Gimana? Ya itu yang dikutip oleh Paulus. Baca Galatia 3 nomor 13. Kitab Paulus itu perjanjian baru. Gimana? Itu betul. Paulus, Iya, baca Galatia 3. Baca Galatia 3 nomor 13. Yang itu dulu kita bahas ulangan tadi. Ini Iya, kan tapi kan kita merujuk ke sana atas petunjuk Bapak Paulus. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus. Bercerita di perjanjian baru, Dinda. Iya, tapi dia mengutip perjanjian lama. Oke, ayat berapa? Galatia 3 nomor 13. Bentar. Galatia 3 nomor 13. Nah. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Terkutuklah orang yang gantung pada kayu salib. Kan betul tadi. Berarti manusia pada zaman itu. Berarti terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung? Iya kan saya bilang tadi betul kan? Sama. Siapa yang digantung? Yesus. Bukan hanya Yesus, manusia. Mulai ngaco. Bukan hanya Yesus yang disalib. Oke, saya tanya. Waktu Yesus salibkan ada berapa yang disalibkan? Iya, tapi yang Anda imani. Saya tanya dulu ada berapa yang salibkan? Ada 3. Nah, kan bukan hanya Yesus. Nah, yang 2-nya ini disalib karena apa? Karena kejahatan. Nah, berarti Yesus juga adalah pelaku kejahatan. Bukan. Berarti salah salib. Bukan. Berarti salah tangkap. Yesus tidak pernah melakukan kejahatan. Berarti salah tangkap kalau begitu. Bukan salah tangkap. Loh, yang disalib orang jahat, bukan orang jahat. Ya kalau yang disalib itu bukan orang jahat berarti salah tangkap. Hukuman salib itu kawan, kalau misalnya hanya berlaku, dengar, hukuman salib itu hanya berlaku bagi pelaku kejahatan yang dikutuk oleh Elohim. Kalau Yesus bukan pelaku kejahatan dan tidak dikutuk oleh Elohim, berarti salah tangkap. Anda itu salah penafsiran ya. Jalu, gimana yang benar yang mana? Aduh, Bang Juma. Loh, dalilnya mengatakan begitu. Yang disalib orang yang dikutuk. Kalau Yesus tidak dikutuk, rela mati disalib untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Nenekmu kiper. Ilmu dari mana? Ilmu dari mana itu? Ilmu dari mana? Jangan bicara sendiri. Jangan bicara sendiri. Jangan kayak robot baterai. Jawab pertanyaan, ilmu dari mana Yesus menebus? Saya memberitahukan ya bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengandungkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya percaya. Bukan dikatakan supaya setiap orang yang menyalibkan, bukan, tapi setiap orang yang percaya. Dia disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Dari mana ilmunya? Di ilmu agama mana kamu dapat dosa dihapuskan dengan menggunakan darah manusia itu? Kalau kita ini ilmu dari mana? Berdosa. Apa pula kau sibuk dengan dosa? Ya. Nah, dengerin dulu, kita ini berdosa. Terus? Kenapa dia rela mati salib? Kenapa? Dia menebus dosa kita. Yang terus berdosa ini. Selayaknya kita ini dihukum. Terus? Dia merelakan dirinya disalib. Ilmu dari mana itu? Dapat ilmu dari mana? Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai yang ke-8. Kan Yesus sudah bilang, Filipi kalau 2, ada orang dengar dulu. Kan Yesus sudah bilang, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kau percaya. Ini akibatnya. Nah, kan salah penafsiran. Salah penafsiran lagi. Yesus berkata, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya, sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Paulus kau percaya, itu namanya dompala kardoba, masolan generasi. Ini akibatnya.
Bang Zuma, Ah, gimana? Ini bisa dilantunkan dengan suara indah nggak ini? Ini Bang Zuma 24 nomor 4 dan 5. Masuk lagi kendaraan. Aduh, parah. Itu Yesus mengatakan itu. Waspadalah kepada penyesat, agar jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Cahayu. Ketika Paulus datang buru-buru dari ufuk utara, lari tergesa-gesa, nabrak pohon, nabrak semua yang ada di depannya karena buta. Ditanya sama orang, lu kenapa lu? Kerasukan setan apa lu? Aku ketemu dengan apa? Dengan Mesias. Di mana? Di padang gurun. Nah, murid-murid mendengarkan ini, menurut gurunya, mereka percaya atau tidak percaya? Coba kau jawab, Dek. Coba kau jawab. Ketika Paulus datang membabi buta 3 hari 3 malam, buta matanya, ditanya, kamu kenapa? Matamu kenapa kayak gitu mata lu? Aku ketemu dengan Mesias, Om. Ketemu dengan kucing. Masya Allah. Makasih, Bun. Lalu kata Yesus, jangan ente percaya. Orang Kristen percaya, inilah jadinya. Segala macam upaya dilakukan supaya darahnya Yesus menjadi penebus dosa maksiatnya. Bung, salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk, bukan untuk tebus dosa. Cak kongkong. Masya Allah. Barakallah fik. Nah, Bunda Mila marah kayaknya ini. Silakan. Silakan. Dinda, kamu belum paham masalah itu. Ya lama, pandai-pandaian. Masalahnya kamu belum paham. Kita panjang lebar cerita juga kamu nggak paham. Loh, itu masalahnya. Jelaskan kepada saya, salib itu hukuman untuk orang yang dikutuk atau orang diberkati? Itu dulu. Kalau kalian sudah bisa lolos di sini, Kan sudah jelas tadi. Manusia yang disalibkan itu manusia terkutuk. Nah, betul. Ketika yang kemudian orang-orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus yang tidak terkutuk ini, Tuhan izinkan kagak? Makanya saya bilang Makanya sampai ke situ diizinkan katanya. Wah, parah. Mana? Coba gimana bisa dikatakan diizinkan? Iya, kalau di Alasannya? Kalau di Alkitab memang ceritanya itu diizinkan. Yesus diizinkan untuk Silakan. ditolak. Coba Yesus dalilnya diizinkan mana? ditolak. Dalil di mana Bapak mengizinkan membunuh orang yang dikasihi? Mana dalil? Ya, oke. Sekalian menjawab ini ya. Nanti saya bertanya nih Bang Zuma. Islam memuliakan Yesus itu karena apa begitu ya? Nah, menurut Paulus begini ya. Menurut Paulus ini kebetulan karena tadi ngulik Paulus juga. Dikatakan di surat Paulus ini di Filipi, ia atau Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam pengajaran Paulus, itulah sebabnya Allah sangat memuliakan dia. Tapi dikutuk. Kepadanya nama di Kan atas gak segala nyambung. Dimuliakan tapi dikutuk, kan gak nyambung. Ya, menurut surat Paulus, Yesus itu dimuliakan oleh Allah karena ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia tetap taat sekalipun ditolak. Padahal ia merendahkan diri, yang mengambil rupa manusia itu adalah Elohim itu sendiri. Kontradiksi lagi. Nah, pertanyaannya Bagaimana Anda bilang kontradiksi? Ini kan kontradiksi dong. Karena yang menjadi Yesus itu adalah Elohim itu sendiri. Filipi 2 nomor 6 nomor 7 pemikiran kamu itulah yang salah. Itu kontradiksi. Kau tuding terus saya. Tuding aja terus. Saya berdasarkan dalil, kau berdasarkan anusmu. Salah penafsiranmu.
Tafsir lagi. Filipi 2 nomor 6. Elohim ini ya, pakai mengosongkan pengertian dirinya. makanya Kacamata kuda. kamu itu Mama Filipi 2 nomor 6 Tuhanmu mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kemudian bilang kontradiksi, nggak ada kontradiksi di situ. Loh, itu di dalam Filipi 2. Kulempar juga asbak nanti kau ya. Filipi 2 nomor 6, nomor 7. Nggak ada kontradiksi di situ, benar-benar itu. Mampus, udah kau ke neraka saja sana. Tuhanmu sendiri yang datang mengambil rupa manusia, taat sampai mati di atas pohon. Sekarang kenapa ada lagi Tuhan yang memberkati dia? Gimana ceritanya? Banyak kali Tuhan kau. Bang Zuma, tadi kan versinya Filipi ya, versi Paulus. Sekarang sesuai dengan pertanyaan. Iya. Karena apa Islam memuliakan Yesus itu karena apa? Oke, saya jawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah Tuhanku menjadikan aku sebagai orang yang diberkati di mana saja aku berada. Berarti kalau saudara Kristen bercerita tentang oknum yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, iman kami mengatakan beliau diberkati bukan dikutuk, tapi dia diberkati dimanapun beliau berada. Ini yang kami berikan kepada beliau. Kata Yesus dalam Yohanes 16 nomor 13-14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Mulutku nih, saya bukan Kristen. Saya tidak pernah mengaku pengikut Yesus. Saya bukan penyembah Yesus. Saya tidak memegang sebagai kitab Yohanes sebagai kitab dalam imanku. Tetapi mulutku itu alergi dan sangat-sangat tidak senang mengatakan Yesus itu mati secara terkutuk. Takut mulut saya, apalagi hati saya, apalagi sampai mengimani. Maka saya mengatakan yang dikutuk itu iblis. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 17, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang dan satu di antaramu adalah iblis. Maka yang dikutuk hanya iblis. Yesusku mustahil dikutuk, beliau manusia suci, terkemuka dari perawan yang suci, membawa risalah keselamatan kepada Bani Israel. Beliau adalah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada manusia Israel yang sampai kepada Tuhannya setelah zamannya akan sampai kepada pencipta kalau tidak melalui ajarannya. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salah waz zakah ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Aku tidak kena celaka. Jadi aku tidak disalib, ditombak, diludahi, bukan aku. Yang ditampar dan disalib itu adalah orang lain yang diserupakan dengan aku. Jadi kami umat Islam itu kalau mendengarkan saudara Kristen itu miris loh. Nyanyi kalian memuja-muja Yesus, tapi sebelumnya Anda hina, Anda iakan dia, dinistakan. Padahal ada dua jalan yang dikasih. Ada dua jalan. Antara diselamatkan oleh Tuhan atau mereka atau dia dibunuh. Ada jalan. Anda mengakui dia maha kuasa, Anda mengakui Tuhan itu maha perkasa, Anda mengakui segala-galanya, tapi Anda mengaminkan, mengiyakan orang-orang fasik, para pengkhianat, orang-orang kufur, para pendengki, para pembenci, para pengkhianat Yesus untuk melampiaskan angkara murka mereka kepada orang suci tersebut dengan iming-iming apa? Dosa kalian dihapuskan. Hei, manusia kucluk, tidakkah ada lidahmu? Tidak adakah kepalamu, tidak adakah mulutmu yang bisa bertobat kepada Allah sendiri tanpa melalui pembunuhan anak orang? Tidak bisakah kamu sujud di hadapan Tuhanmu, ya Rabb?
Aku bertobat atas segala dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Kenapa harus kamu bunuh orang demi dosa-dosamu itu? Kenapa jadi pengecut? Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang. Kau datang kepadanya, kau bertobat di hadapannya, kau ungkapkan dosa-dosamu kepadanya. Tidak perlu kau bunuh orang lain untuk dosa-dosamu. Menghadap kepada Tuhan, karena Tuhan maha mendengar, Tuhan maha melihat, Tuhan maha membaca hati, Tuhan maha mengetahui hal-hal yang gaib. Kau datang pada dia, kau sujud pada dia. Tuhanku, dari kecil aku melakukan dosa, aku melakukan maksiat, mohon ampuni segala dosa-dosaku. Kira-kira Tuhan pencipta langit dan bumi ampuni enggak? Diampuni enggak? Diampuni. Terus kenapa harus ada tumbal kayak ajaran setan? Kenapa harus mencontoh ajaran Dewa Molok? Seakan-akan Tuhan itu kasar, seakan-akan Tuhan itu peminum darah. Aku tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Kalau kau tidak beriman bahwa aku pernah datang jadi manusia, dibunuh oleh manusia kafir untuk dosa-dosa kalian, apa yang Tuhan mau? Jati diri, harga diri, biar dibilang, oh hebat Tuhanku, tepuk tangan untuk Tuhan. Oh Tuhan, kamu memang hebat. Oh gila Tuhanku, tepuk tangan, kau mati untuk kami. Itu rupanya yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak, yang diinginkan oleh Tuhan hatimu. Kau datang sama dia, kau bertobat sama dia, karena Yesus mengajarkan apa yang harus aku lakukan. Wahai Tuhan, ya Tuhanku Yesus, bertobatlah, 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 bertobatlah. Itu ucapan Yesus. Tidak pernah dia mengatakan, imani darahku, imani dagingku, makan dagingku, darahku, benar-benar seperti apa yang dilakukan oleh Kristen. Tidak sama sekali. Justru kalau Anda belajar dengan baik, Yesus dia mengatakan apa? Bertobatlah sebab kiamat sudah dekat. Tidak ada itu imamat 1 nomor 2. Apabila orang-orang Israel sampaikan kepada mereka, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban untuk penebus dosa bagi mereka, ajarkan agar mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Yesus juga mengatakan, Matius 8 nomor 4, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam, katakan kepada mereka, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus pun setelah mengajarkan Kristen kembali ke tanah Yerusalem, dia kembali melakukan persembahan kurban setelah mengajarkan ajaran Kristen. Jadi saudara, kami umat Islam ketika dimengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, aku diberkati dimanapun aku berada. Lalu kalau diberkati, kenapa harus disetarakan dengan maling, disetarakan dengan manusia yang dikutuk? Demi nafsu Paulus, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, ya Allah ya Karim, bukankah kutuk itu hukuman bagi pelaku dosa? Bukankah kutuk itu hanya untuk pelaku maksiat yang dikutuk oleh Elohim? Apakah Yesus dikutuk? Tidak. Lalu buat apa dia mati? Untuk dosa-dosa kita. Kalau Yesus korban penebus dosa, lalu Anda tuhankan, lebih baik Anda tuhankan sapi. Kenapa? Keluaran 29 nomor 14, ambillah sapi itu trinitas, 1 ekor, kulitnya, dagingnya, taiknya, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Kalau Anda menghargai tumbal penebus dosa, sapi yang Anda sembah. Jangan manusia, kasihan. Anaknya orang, anak sematawayang ditumbalkan untuk dosa-dosa kalian. Jangan, mending sapi karena ada kaidahnya. Keluaran 29 nomor 14, ambillah sapi itu, taiknya, kulitnya, dagingnya, bakar, itulah korban penebus dosa. Itu baru perintah. Kalau kalian pingin kali kemudian korban kalian tuhankan, sapi kalian sembah, sapi. Lebih bagus sapi daripada kalian menyembah makhluk roh yang dijual oleh Paulus kepada Roma. Lebih baik sapi. Kenapa kalian menyembah sapi? Karena sapi adalah alat untuk menebus dosa. Kenapa tidak menyembah Yesus? Karena Yesus bukan alat nebus dosa, dia manusia. Sedangkan yang diperintahkan untuk nebus dosa itu hanya hewan. Sapi lu ambil, sapi. Ini mau kurban, ambil sapi salah satunya, ambil tainya, ambil 1 karung, 1 kontainer, bakar untuk dosa-dosa kalian. Jangan anak orang.
Saya kira begitu saudara admin. Jadi ketika dikatakan Islam memuliakan Yesus, jangan ragukan itu. Kami umat Islam tidak sempurna keimanan kami kalau kami tidak beriman kepada Yesus. Ingat, Yesus itu adalah nama dari Yeshua HaMashiach. Dalam bahasa Arab, Isa Al-Masih. Yesus hanya dikatakan Yesus karena ingin dijual kepada orang Roma yang menggunakan bahasa Yunani. Tapi itu bercerita tentang oknum yang sama dengan apologetika yang berbeda, cara kita yang membedakan, iman kita yang membedakan. Saya kira begitu saudara. Kecintaan kami kepada Yesus jangan Anda ragukan. Setiap kami mengucapkan nama beliau dalam Islam, kami menyebutnya Hosana, Hosana, Hosana alaihi salam dalam bahasa Arab. Alaihi salam, keselamatan atasnya, pujian atasnya. Itu umat Islam. Kata Yesus ketika ia datang, itu roh kebenaran, maka dia akan muliakan aku, dan kemuliaan itu hanya ada di Islam. Saya kira demikian. Saya cari teh sapi dulu untuk tetangga saya. Silakan. Ya Kang Dito, itu disapa dulu. Allahu Akbar. Disapa dulu itu Bang siapa nih? Sama Al, Bang Vano sama Al. Teman-teman bantu di follow juga. Dipromosikan juga akunnya Bunda Mila ya Kang Dito ya. Silakan Kang Dito. Ya, baik. Selamat malam. Juma. Ya, malam bro, Al-Kudus. Iya. Al-Kudus. Iya, saya bertanya sama Bang Juma. Ntar dulu disapa dulu yang satunya Bang. Ntar dulu, sabar Bang, sabar. Nafsu amat. Bentar. Bang Vano, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Islam Bang. Ya, di mute dulu Bang ya. Silakan Bang Al-Quds. Ya, selamat malam semuanya ya. Berdasarkan dengan tema yang kalian angkat, ya, Islam memuliakan Yesus. Nah, sekarang saya tanya sama Bang Juma, dasar apa Bang Juma menyatakan bahwa Islam memuliakan Yesus, sementara Bang Juma menghujat Yesus? Ayo. Saya terlahir sebagai apologet, dalam bahasa Islam dai. Apa itu? Orang yang mau melakukan syiar, tablik. Kebetulan saya mengambil bagian dai lintas agama. Maka saya mengatakan saya adalah apologet Islam. Apologet artinya pembela Islam. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan saya menghujat, saya menghina Yesus, kenapa itu bisa terjadi di permukaan? Karena saya masuk ke ranah kekristenan, di mana Kristen mengimani yang disebut Yesus Kristus itu adalah manusia yang dikutuk, yang ditampar, diseret, diludahin, dan seterusnya. Dan menurut tataran pengajaran Yesus di dalam Bible itu sendiri, ada Kristus palsu yang adalah penyesat. Berarti dari sudut pandang ini saya mengatakan, ketika saudara melihat saya di permukaan seakan-akan dalam tanda kutip menghina Yesus, menistakan Yesus, berarti itu dalam ranah Kristus yang datang kepada Paulus, bukan anak Maria. Saya sangat memuliakan anak Maria, semulia-mulianya, selayaknya beliau adalah nabi. Saya memuliakan beliau. Makanya saya memperjuangkan harkat diri beliau. Saya mencari kemudian orang-orang yang mau mendengarkan bahwa Yesus anak Maria itu adalah manusia suci. Sedangkan yang kalian sembah itu adalah Kristus yang diduga kuat palsu. Itu. Jadi saya sedang berhadapan dengan orang Kristen, kelompok manusia yang menghinakan Yesus dan menggabungkan Yesus anak Maria dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Padahal itu adalah dua Yesus yang berbeda. Yesus anak Maria manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia tidak ditampar, dia tidak diludahin, dia tidak diseret, dia tidak ditelanjangin, dia tidak digantung, dia tidak ditombak, dia tidak dibunuh, dan dia tidak dikutuk oleh Tuhan. Beliau manusia suci. Ketika Roh Kudus datang kepada ibunya, apa kata Roh Kudus kepada ibunya? Innama
ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiya. Roh Kudus berkata, wahai Maryam, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, yaitu seorang anak laki-laki yang kudus. Berarti dia tidak terkutuk. Di dalam kitab saudara ada Yesus yang kudus, ada Yesus terkutuk. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah manusia yang kudus, dia hamba Tuhan yang kudus. Sedangkan pada Paulus, Yesus itu adalah orang yang dikutuk. Dua Yesus yang berbeda. Kristen muncul. Anda ingin menggabungkan antara Yesus kami dengan Yesusnya Roma. Tidak bisa. Beda Yesusnya Romawi, beda Yesusnya umat Islam. Beda. Kalau Yesusnya umat Islam tidak disalib, tidak dibunuh, diberkati dimanapun dia berada, baik di bumi, di rahim ibunya, di langit, dimanapun dia berada, dia selalu diberkati oleh Tuhan. Sedangkan Yesus Roma adalah pengganti dewa Zeus yang dijual kemudian ke seluruh dunia. Dewa Zeusnya Katolik atau Romawi kuno itu disembah dengan mengatasnamakan Yesus kami. Makanya konsep doktrin dan dogmanya itu beda. Yesus datang ketika ditanya, coba Anda lihat di dalam Matius 19, baca 12 sampai nomor 16. Ketika ditanya Yesus, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Hebat kali. Ditanya, apa? Yang pertama, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, hormati orang tuamu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan itu, jangan ini. Itu kata Yesus. Orang kaya ini mengatakan apa? Oh, kalau itu saya semuanya sudah lakukan. Yesus mengatakan apa? Kalau begitu, kamu sudah melakukan itu semua, berarti tinggal satu. Saya ketika pertama kali membaca ini dan mengejar kemudian kebenaran penyaliban nebus dosa, saya berharap data terakhir itu yang satu itu apa? Kamu harus percaya bahwa aku mati untuk menebus dosa kalian, baru bisa selamat. Ternyata bukan, kawan. Yang terakhir itu apa kata Yesus? Jual semua hartamu, berikan kepada si miskin. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada itu. Malah yang pertama ketika apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yang pertama apa? Justru membatas salib. Apa itu? Jangan membunuh. Parah kali salib ini. Berarti jangan menyalib. Kalau menyalib tidak memperoleh hidup kekal. Kalau yang menyalibnya saja tidak memperoleh hidup yang kekal, apalagi yang mengimani salib. Itu saudara. Makanya kami hadir sebagai umat Islam ini bukan membenci kalian, enggak. Karena sayang kalian. Habis waktu kami, tersita waktu kami. Kami kalau menyajikan seperti ini, yang diuntungkan kalian. Kalian menerima, kalian masuk surga. Kami belum tentu. Tapi kalau kalian menerima apa yang kami sampaikan, kalian masuk surga. Kami belum tentu. Kenapa belum tentu? Ya karena kami punya dosa-dosa dari kemarin. Kalau kalian masuk ke Islam, dosa kalian semua telah segera seketika itu juga dihapuskan. Tapi kalau kami punya dosa-dosa, ya alhamdulillah kalau Allah mengampuni dosa kami. Tapi yang disebut mu'alaf, begitu mereka meninggalkan agama yang lama, masuk ke Islam, dia terlahir kembali seperti bayi. Dia kembali fitrah. Nah, sedangkan kalau kalian yang mengajarkan Kristen kepada saya, hadiah yang kukasih ke saya itu neraka. Contoh, bukti di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, diusir Yesus, dikatai Yesus sebagai pembuat kejahatan, dan Yesus tidak mengenalnya. Ketika saya percaya kepada kalian, khotbah kalian, saya masuk ke dalam Kristen, maka Yesus mengusirku. Itu yang hadiah yang kalian kasih ke aku. Aku nggak mau. Tapi kalau Anda masuk ke Islam, apa yang aku kasih? Qad aflahal mu'minun alladzina yaritsunal firdaus. Beruntunglah orang yang Islam ini, orang-orang mukmin ini, karena mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Kepadanya diberikan warisan berupa surga Firdaus. Wow, keren kan?
Anda masuk di Islam, Anda cinta kepada Yesus. Tidak ada itu Yesus diludahi, tidak ada itu Yesus ditampar, ditelanjangin, tidak ada itu patung-patungnya penghinaan seperti itu, enggak ada. Murni la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Murni, tak ada embel-embel. Itu hidup kekal, kata Yesus, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau Tuhan yang telah mengutusku, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti apa? La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Berarti imannya Islam. Wa iskala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari bani Israel. Subhanallah, iman kami mantap kali dengan Yesus ini. Bagaimana dengan Anda? Siapkah Anda diusir oleh Yesus? Udah, kembali ke tema dulu Bang Juma. Ya, kembali ke tema dulu. Jangan lari dulu. Bang Ben sudah mulai kencing dia, tapi kencingnya nggak lurus. Sudah mau malam ini, kita kembali ke tema. Ya, silakan. Bang Suma, tadi QS-nya apa ya? QS berapa ya? Yang mana itu, Bang? Yang kan Islam memuliakan Yesus. Karena apa? Tadi Ya, itu aku tadi. lupa QS berapa itu yang menyebutkan. Surah Maryam. Surah Maryam. Oh iya, Maryam. Maryam Iya. berapa ya? Maryam ayat berapa itu, teman-teman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah. Ayat 30 sampai 30 sampai 35. Ya, Masya Allah. Ini adik-adik saya yang pintar-pintar. Masya Allah. Subhanallah. Syukran. Oh iya. Berarti pada intinya karena taat ya, Bang Suma ya. Sehingga dimuliakan ya. Nah, dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah. Ini kan Islam memuliakan Yesus karena Yesus taat. Berarti waktu itu Yesus sebagai seorang Yahudi yang taat begitu ya. Iya, dia seorang nabi. Iya. Jadi karena ketaatannya sebagai seorang Yahudi sehingga Islam atau Tuhan memuliakan Nabi Isa. Iya, beliau memang nabi yang diutus. Dari bayi beliau sudah bicara, Bung. Oke. Ketika ibunya dituduh berzina, beliau membela ibunya. Ini Abdullah, ibuku bukan seorang pesina. Aku ini adalah hamba Allah. Atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Iya, Bang Suma. Pertanyaan berikutnya nih. Waktu itu apakah Nabi Isa juga mengalami penolakan dan penghinaan? Iya. Sempat nggak ditolak? Sempat nggak dihina? Sempat ya. Al-Quran surah Ali Imran, saya lupa ayatnya. Ali Imran surah Al-Maidah, Al-Maidah ada, Ali Imran ada. Ketika kemudian beliau ditolak oleh Bani Israel, kemudian Allah kemudian menyelamatkan beliau dari penolakan. Ali Imran ayat 45 sampai seterusnya. Iya. Berarti dia di situ fokusnya perbedaannya ya. Kalau pengajaran Paulus di dalam Filipi sama juga karena ketaatan. Tetapi Yesus ini taat ditolak bahkan sampai difitnah dan ditangkap. Kalau dari versi Islam ditolak sempat tapi tidak ditangkap begitu ya. Kenapa nih? Kenapa justru malah dimuliakan ketika Isa ini maksudnya menggantikan orang lain atau memilih orang lain untuk menggantikan dia gitu. Kenapa nggak taat sampai mati gitu? Jadi gini, Bung. Nabi Isa datang diutus kepada Bani Israel dari sejak dia bayi udah ditolak oleh kaumnya. Allah memberikan kemudian mujizat, membangkitkan orang mati dan seterusnya supaya sebagai ujian bagi Bani Israel. Apakah Bani Israel ini di penghujung utusan terakhir bagi mereka mau bertobat? Karena Nabi Musa ketika datang menyelamatkan mereka dari perbudakan, dari apapun,
dari penjajahan dan seterusnya, tapi tetap aja tidak mau beriman kepada pencipta langit dan bumi. Mereka kemudian masa bodoh. Nah, Tuhan saking cintanya diutus lagi yang terakhir nih. Aku utus dia tanpa ayah sebagai contoh pelajaran kepada mereka bahwa aku mampu melakukan apapun. Apakah dengan ini kemudian mereka bisa membuka hati? Ternyata enggak. Nabi Isa datang, lalu mereka melakukan pengingkaran kepada Nabi Isa alaihissalam, bahkan sampai kepada pencobaan pembunuhan. Nah, ketika mereka bersepakat membunuh Nabi Isa alaihissalam, Allah menyelamatkan. Maka mereka dihukum wa qaulihim, karena ucapan mereka bahwa penghinaan mereka tentang Rasulnya Isa kepada mereka hina. Mereka mengatakan mereka telah membunuh, mereka merasa menang dengan membunuh utusanku. Pada sesungguhnya yang mereka bunuh bukan utusanku, melainkan aku serupakan bagi mereka orang yang dibunuh tersebut. Jadi Nabi Isa diselamatkan. Oke, Bang Zuma, sudah terjawab. Kenapa Islam memuliakan Yesus sudah. Sekarang pertanyaan berikutnya, mohon maaf nih. Kenapa Allah memuliakan Nabi Isa? Silakan. Ya, Nabi Isa dimuliakan itu karena beliau adalah nabi, seluruh nabi, dan bahkan bukan cuma nabi, kita semua orang-orang yang suci, siapapun di antara kita itu dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah itu penyayang kepada kita, orang-orang yang disucikan, orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, kenapa beliau dimuliakan? Karena beliau nabi, beliau tidak pernah ingkar kepada Tuhan. Makanya dikatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 116, ketika ditanya oleh Allah, "Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada orang-orang ini menuhankan dirimu, menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku?" Apa kata Nabi Isa alaihissalam? "Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa." Aku Tuhan tidak pernah mengatakan kepada mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yang aku katakan kepada mereka adalah apa yang kau firmankan untuk aku katakan dan aku sampaikan, itu aja. Aku mengajarkan kepada mereka, fattaqullaha wa atiun, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada firman yang aku sampaikan kepada kalian. Hadza siratul mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Bang Juma, sebentar Bang Juma, jangan kasih dulu kesempatan sama kami dulu Bang Juma. Saya tanya kembali sama Bang Juma. Sekarang saya tanya, mana yang lebih kalian taat ya? Pada Nabi Muhammad atau sama Nabi Isa? Baik. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Dikatakan wa is qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa diutus oleh Allah kepada Bani Israel, bukan kepada kami. Tetapi kami beriman kepada kenabiannya, bahwa beliau adalah seorang nabi suci yang diutus kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel jalan menuju kepada keselamatan. Kami beriman, sama seperti kami beriman kepada Nabi Musa. Tetapi nabi-nabi ini diutus kepada kaumnya masing-masing, tapi kami beriman. Begitu, saudara. Berarti kalian tidak yakin dengan kesucian dengan Nabi Isa itu, karena menurut saya ya, bahwa kalian itu lebih taat pada perintah Muhammad daripada perintah Nabi Isa, sementara ya Nabi Isa lebih suci daripada Nabi Muhammad. Gini saudara, kami tidak membeda-bedakan nabi. Mereka semua ini adalah orang-orang suci. Masalahnya, bagaimana mungkin kami mau mengikuti Nabi Isa sedangkan kami bukan Bani Israel? Islam itu punya kaidah, Bung, bukan membabi buta atau membuta babi. Nabi Isa mengatakan dia diutus. Mana pernah Nabi Isa ke Israel, ke Bani Israel?
Yang ada di Israel itu adalah Yesus Kristus, bukan Nabi Isa. Mana pernah Nabi Isa ke Israel? Sakit, Ini toko sakit yang Anda. sama, kita lagi bahas toko yang Sakit. sama. Sakit Anda Bang, sakit. Nyambung sedikit Bang Suma. Iya. Oke Bang Suma silakan. ya. Terima kasih tadi informasinya. Jadi Allah juga meninggikan Nabi Isa itu karena ketaatan, karena dia nabi begitu ya. Jadi semua nabi di dalam Islam itu memang ditinggikan dan dimuliakan. Betul. Ya, memang ini, dan ini memang sesuatu yang Ini baru Bro Admin, mantap. ya. Memang kita ikut apa yang diajarkan Paulus Bang Suma. Jadi versi pengajaran Paulus di dalam Filipi, kenapa Allah meninggikan Yesus? Karena dia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Memang dalam versi kekristenan seperti itu. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kita ikutin apa yang diajarkan oleh Paulus. Tetapi di dalam Islam, kenapa Allah meninggikan? Karena dia adalah seorang nabi. Sama seperti nabi-nabi yang lain ditinggikan. Ya begitu saja kesimpulannya. Kenapa bengkok lagi kau Mas Bro Admin? Tadi sudah lurus, sudah bengkok lagi. Maksudnya begini loh, kita kan memang di kitab yang berbeda. Aku hanya menegaskan aja, kita ini memang beda. Aku ikut Sedikit, apa yang saudara, diajarkan boleh ya? Paulus gitu maksudnya. Boleh ya Bro Admin? Silakan Bang. Ya, terkait dengan apa yang saudara sajikan barusan. Kita lihat di dalam kajian kitab Ayub, iblis menghadap kepada Allah, iblis menghadap kepada Tuhan. Iblis tahu rahasia-rahasia langit. Iblis tahu tentang apa yang terjadi kepada manusia dan anak manusia. Rahasia langit sebagian bocor kepada iblis. Kitab Ayub 6, kitab Ayub 2. Begitu juga dalam Al-Quran. Nah, ketika kemudian diceritakan di dalam Matius 4, sama seperti di Lukas 4, diceritakan begini. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, melaparlah kemudian Yesus. Lalu datanglah si pencoba iblis kepadanya dan berkata, apa kata iblis? Jikalau engkau anak Elohim, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dan itu Yesus sudah sering lakukan. Iblis belum yakin nih, belum yakin. Kenapa iblis kemudian ingin memanfaatkan nama Yesus? Karena nama Yesus ini bisa membuat orang mati hidup, orang lumpuh berjalan. Anda dengarkan penjelasan saya tadi dalam Yohanes 11, 45 sampai nomor 57. Orang Yahudi itu kasak kusuk. Mereka kemudian kebakaran jenggot. Kenapa? Mujizat yang dilakukan Yesus di tengah-tengah mereka itu sangat luar biasa. Ini iblis lihat, wow, Yesus ini luar biasa ini. Bisa aku pakai nama dia ini untuk menyesatkan banyak orang ini. Bisa aku pakai. Apa yang terjadi? Yesus mendeteksi, iblis mendeteksi Yesus. Hei, lu anak Tuhan. Jika engkau anak Tuhan, ada tertulis tentang engkau bahwa Dia Tuhan, Bapakmu, akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka para malaikat ini akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Benar tidak kamu itu anak Tuhan? Jika benar, coba kau jatuhkan dirimu ke bawah. Itu iblis mau mencoba, bukan hanya sekedar mencoba seperti orang yang kerasukan, enggak. Iblis punya misi. Nama Yesus itu nama yang besar. Maka dia harus menjadikan Yesus ini sebagai tameng, sebagaimana dia menjadikan nama Adam. Sekarang dia ingin menjadikan nama Yesus itu. Nanti kita lihat apa yang terjadi ketika di dalam Lukas 4 nomor 6, nomor 7, 8, 9 sampai nomor 13-nya. Sampai nomor 13-nya di situ dikatakan iblis mundur dari Yesus dan iblis mencari waktu yang tepat. Jadi bukan hanya sekedar mencobai, tetapi iblis ini punya rancangan-rancangan setelahnya. Coba Anda lihat. Saya selesaikan dulu di Lukas 4 ini, di Matius 4. Ada tertulis tentang engkau.
Jika engkau anak Elohim, maka Elohim akan mengutus malaikatnya agar dia menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata betul-betul tertulis tentang Yesus, teman-teman. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tertulis betul-betul. Berarti rahasia Tuhan bocor tentang Yesus. Maka kalau kita sudah percaya bahwa Yesus itu anak Tuhan, dalam perspektif kami hamba Tuhan, atau nabi Tuhan, atau rasul Tuhan, maka kita harus murni menjernihkan ini kepada apa yang menjadi pengajaran Tuhan terhadap Mazmur 91. Saya baca. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, Yesus dong. Dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, Yesus dong. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang kupercayai, Yesus dong. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat, perangkap burung dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan melindungi kamu. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut, wahai Yesus, terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisihmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasannya terhadap pengkhianat. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa, ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini dari nomor 1 sampai nomor 16 untuk Yesusku. Jangan coba-coba untuk mau mencelakai dia. Tuhanku tidak mengizinkan itu. Saya lanjut. Di dalam Lukas 4 diceritakan kemudian, saudara, apa yang diceritakan tentang pencobaan kepada Yesus. Kita lanjut di data nomor 6-nya. Apa kata iblis? Nomor 5 dulu. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia. Kata iblis kepada Yesus, "Hei Yesus, ya paman, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Segala kuasa langit bumi dan kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki." Itu maunya iblis. Yesus terima enggak? Enggak. Dan jikalau engkau menyembah aku, seluruh itu kuasa akan menjadi milikmu. Tetapi apa kata Yesus? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu, dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkannya di bumbungan bait Tuhan, lalu berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, anak Tuhan, jatuhkan dirimu di sini sampai ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, malaikat akan diperintahkannya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Jawab Yesus, ada firman, "Jangan engkau mencobai Tuhan Elohim." Jangan engkau menguji Elohim dengan janjinya di Mazmur 91 itu maksudnya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu,
Dokter 13-nya, coba dibaca nomor 13-nya. Maka iblis mundur dari Yesus. Setelah mundur berhenti sampai situ? Enggak. Lalu iblis menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepat itu? Pada saat orang-orang Yahudi kemudian mencoba membuat makar tipu muslihat oleh iblis yang merasuki mereka. Tuhan menggenapi Mazmur 91. Diangkat Yesus ke langit dan menyaksikan orang-orang fasik yang menyalibnya, yang menyalib penggantinya. Menonton. Mereka hanya menonton. Walaupun 1000 di kananmu, 1000 di kirimu, tetapi dia tidak akan menimpamu. Musibah tidak akan menimpamu. Engkau malah hanya menonton dengan matamu sendiri, melihat pembalasan terhadap orang pengkhianat. Aku mengangkatmu, aku panjangkan umurmu, aku tidak bunuh kau, aku angkat engkau dalam keadaan hidup. Aku panjangkan usiamu dan akan kukenyangkan engkau dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Ketika kemudian Yesus diangkat oleh Allah ke atas, ingat, iblis menunggu waktu yang tepat. Yesusnya sudah tak ada di bumi, iblis kemudian berkuasa untuk melakukan aksi-aksi. Maka ketika Yesus berpesan angkatan jahat ini minta satu tanda, Yesus menitipkan pesan ilahi. Apa kata Yesus? Dia angkatan jahat tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda anak manusia mati dan bangkit pada hari ketiga dari kubur. Angkatan jahat diberikan tanda. Ini dimanfaatkan oleh Yesus karena Yesus adalah orang yang punya penglihatan. Dia seorang nabi, dia bisa bernubuat. Nubuat yang adalah wahyu ilahi yang datang kepadanya betul terjadi. Ketika ada pengganti Yesus, pada hari ketiga penggantinya keluar dari kubur. Apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pertanyaannya, apakah Yesus menerima kuasa tadi? Tidak. Lalu siapa ini yang keluar dari kubur ini? Hadiah buat angkatan jahat. Makanya khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 28, 29, 30, 31, 32, 33 sampai nomor 40-nya, apa kata Petrus? Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini, sebab Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian, wahai angkatan jahat. Apa yang terjadi? Iblis tepuk tangan. Nama Yesus laris manis, padahal Yesus sudah mewanti-wanti. Hei, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab kalau aku yang datang akan dibarengi dengan tanda-tanda. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Aku akan nampak sebagai manusia di tengah langit. Seluruh manusia beratap, seluruh manusia akan melihat aku. Jadi kalau ada yang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Sebab nomor 24-nya dari Matius 24, Yesus palsu, Kristus palsu, Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan muncul untuk melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus, aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Karena kenapa? Penyesat sang iblis akan menggunakan namaku yang besar ini, namaku yang mulia ini, namaku yang suci ini, untuk mereka pakai menyesatkan orang banyak. Jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tanda tadi akan menyertaiku. Murid bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bla 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 bla. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di gurun, di padang pasir atau dimanapun, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sayangnya
ketika Paulus sang penyesat ini mengabarkan kalau dia ketemu Kristus di gurun menuju Damsi, orang-orang Roma yang memang tidak punya Tuhan, orang-orang Roma yang memang tidak punya kitab suci, orang-orang Roma yang hanya penganut ajaran animisme politeisme, itu percaya saja. Asalkan jangan dilarang makan babi, asal jangan disuruh bersunat, maka ajaran apapun itu boleh. Yang penting ada kitab suci kita, yang penting kita bisa menguasai wilayah jajahan kita. Lahirlah kemudian agama Katolik dengan kemudian otoriter gereja Katolik menundukkan semua wilayah-wilayah kekuasaannya harus tunduk kepada perintah gereja, menyembah kepada sembahan mereka yang bernama Yesus Kristus, yang justru Nabiullah Yesus mengajarkan kepada muridnya, jangan ente percaya. Maka apa endingnya? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah dulu kami bermujizat, bernubuat pakai namamu? Apa kata Yesus sambil guling-guling kumis? Siapa bilang aku tidak mengenal kalian? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh mereka, dan pemujaan-pemujaan siang malam mereka memuji selain daripada aku akan diingkari oleh apa yang mereka sembah. Wa isqala Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah kamu yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? La, tidak. Aku tidak pernah mengajarkan mereka. Yang aku katakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Silakan Anda dalami materinya, Bung. Lukas 4, Matius 4, Anda kemudian kembali ke Mazmur 91 sesuai dengan pesan Yesus. Harus terjadi apa yang dituliskan tentang aku dalam kitab Mazmur, Lukas 24 nomor 44. Maka tak ada orang berakal yang bisa menolak Mazmur 91 untuk Yesus. Udah siap ceramahnya? Ya udah siap. Panjang. Bagi nasi bungkus, bagi air minum, bagi cendol, bagi kopi, bagi. Panjang kali ceramahnya. Panjang aja nggak ngerti, apalagi pendek. Ya udah singkat aja tadi, Bang Juma. Biasa Ngopi dulu, ngopi dulu. Kopi. Siapa yang disampaikan tadi, Bang Juma? Bang Juma, kopi dulu, sebentar, kopi dulu, sabar. Iya. Sabar, kopi dulu. Lanjut. Kopi dulu. Jadi final materi luar biasa, Masya Allah ya. Buat teman-teman Kristen yang masih ragu-ragu untuk memeluk agama Islam. Jangan ceramah. Sebentar, kuturunkan juga kau. Sabar dulu, Ya, di bawah dulu kau. Jadi buat teman-teman Kristen yang kemarin menantikan hidayah masih setengah atau 3/4, mudah-mudahan malam ini hidayah itu full untuk teman-teman semuanya. Krishna silakan naik, Grace silakan naik. Apa tanggapan kalian berdua, kita nantikan. Dan Iwan Villa semuanya jangan lupa ya follow Bunda Mila. Masya Allah gambar-gambarnya, barakallahu fiq. Insya Allah kita semuanya dikumpulkan di janahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan buat teman-teman Kristen satu slot untuk Krishna. Sebentar, belum selesai. Sebentar. Ya, silakan Bunda Mila, silakan. Ya, semua yang dikatakan Bang Juma itu. Al, bentar Al. Ya, Iwan Villa terima kasih banyak follow-follownya, mudah-mudahan barokah. Nanti kalau saya buka komal, narasumbernya Kang Fandi, Kang Dito, Gurunda kita mainkan ya. Oke, terima kasih, syukron katir. Siap Bunda Mila. Iya, silakan Al. Kayaknya kebelet banget ini orang ngomong udah tahu lagi ngopi. Silakan. Saya
saya apa yang disampaikan oleh Bang Juma tentang ayat-ayat firman Tuhan tadi, ya, semua hanya memutarbalikkan dengan ayat firman Tuhan, ya, di mana dia katakan bahwa Yesus adalah sebagai Yesus penyesat, ya, dan di dalam Alkitab bukan Yesus penyesat. Tuh kan, jatuh kan. Kenapa diturunkan? Biar beliau belajar. Naikkan lagi. Jatuh Abang dah. Ya silakan request lagi. Itu orang kayak begitu itu mau dilas kepalanya, bocor dia. Naikkan aja nggak apa-apa. Yang penting nggak menghujat. Kalau hanya nyerang pribadi nggak apa-apa. Yang penting jangan menghujat. Naikkan aja. Jatuh, kursinya tadi licin Abang dah. Mohon maaf ya. Ya silakan Al. Iya, kenapa diturunkan ya? Saya masih lanjut untuk berbicara. Lanjut. Tadi kursinya licin itu. Ya, silakan. Di mana dia katakan, ya, sebenarnya semua yang dia katakan dengan ayat firman tadi semua hanya memutarbalikkan, ya. Itu saja. Saudara, ini hadiah buat saudara Al. Satu data, satu dalil, tapi cerminannya harus menggunakan akal. Sebagaimana pesan Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan akalmu. Gini saudara Al, hadiah buat Anda di dalam Yohanes 10 nomor 18. Ini ucapan Yesus. Tadi sudah dikutip juga oleh Bro Admin. Iya, tadi Bang Juma dengar bahwa ada Kristus penyesat, dia itu betul. Iya, ya. dengar bang. Ya, betul. Sebentar, ya, berdasarkan pernyataan Bang Juma hanya memutarbalikkan saja. Ya, memang Yesus berpesan kepada orang-orang bangsa Israel, termasuk orang-orang yang percaya kepadanya, ya, bahwa berwaspadalah dan berhati-hatilah kepada nabi-nabi palsu. Siapakah nabi-nabi palsu itu? Ya, orang-orang yang membenci atas firman-Nya, orang-orang yang tidak percaya kepadanya, itulah orang-orang penyesat. Nah, orang-orang penyesat, bukan Yesus penyesatnya, tetapi tanganku pegang, udahlah kau dulu. Sakit tanganku pegang ini, capek. Ya. Diam dulu Al, kan udah tadi Al. Bro. Semuanya itu hanya memutarbalikkan saja. Oke, sudah, jangan diulang-ulangi lagi, udah cukup. Silakan Abang dah. Ya, ini hadiah, itu sudah ditunjukkan tuh. Makanya kita punya akal. Woi. Dompala betul, dompala. Makanya Yesus berkata, ya, berhati-hatilah kepada orang-orang penyesat. Udah diulang-ulangnya. Udah cukup kan, udah diulang-ulang. Cukup ya. Makanya Bang Juma, ya, coba luruskan pernyataanmu tadi yang tidak benar. Baik. Saudara, menurut Yesus, ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Apa yang dibilang Yesus, apa yang dikatakan Yesus dalam firman-Nya, ya. Ketika Yesus berpesan, iya. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di bilik atau di padang gurun, apa perintahnya? Percaya atau jangan percaya? Itu tidak percaya kami kalau seandainya itu terjadi, ya, kalau disuruh kami bahwa ada Kristus di bilik, ada Yesus Kristus di padang gurun, ya, kami tidak percaya dengan itu karena Yesus sudah berpesan kepada kami bahwa pintar. Terus kenapa ketika Pak sabar enggak ada remnya ini? Palsu, itu maksudnya bukan enggak ada rem. Yang berdasarkan bagus disepak tadi mana? Isi kepala ternyata udah meleleh. Saudara, ketika Yesus mengatakan jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kenapa Anda percaya kepada Paulus ketika dia mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Kenapa Anda percaya? Kan perintahnya jangan percaya. Itu bebas saya luruskan dulu. Paulus memang, ya, awal-awalnya adalah sama seperti Bang Juma itu.
Sama Perintahnya apa? Pandai-pandaian. Perintahnya jangan percaya atau percaya. Saudara, perintah Yesus percaya atau jangan percaya? Ya, yang dikatakan Yesus dalam firman-Nya bahwa janganlah percaya ya kepada orang-orang yang mengatakan bahwa ada Yesus Kristus di dalam bilik atau di padang. Terus kenapa Anda percaya ketika Paulus mengatakan bertemu dengan Kristus di padang gurun? Karena begini. Karena apa? Paulus itu awalnya ya, kita harus belajar dengan awal. Iya, maksudku kenapa Anda percaya apapun apapun Yesus itu, apapun Paulus itu, tadinya dia adalah pembunuh, tapi setelahnya dia tidak ada cerita itu, tidak ada pengecualian, Pokoknya kalau ada orang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias sana, tidak ada pengecualian. Jangan percaya. Kenapa? Karena kalau aku itu, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Itu kalau aku. Jadi siapapun dia, kalau mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya. Nah sekarang kalau Anda mengatakan, oh kalau di Paulus itu karena Paulus tadinya adalah, nah itu nanti kamu katakan di hadapan Yesus ketika kamu dihakimi Yesus. Jangan usir saya Yesus, jangan usir saya, jangan usir saya, karena saya percaya kepada Paulus, karena tadinya Paulus itu memang berdosa, tapi setelahnya bertobat. Jangan percaya, jangan usir saya, please. Nggak ada cerita itu, nggak ada pengecualian, kawan. Coba belajar dengan kehidupan Paulus, ya. Coba pelajari. Bodoh amat. Perintah Yesusnya jangan percaya pula kau mau suruh aku pelajari tentang hidupnya. Parah. Macam orang tidak berpendidikan kau. Loh, kenapa saya harus pelajari Paulus? Sementara nasihat Yesus jangan percaya. Iya, biar saya jelaskan sama Bang Juma, ya. Tunggu dulu. Saya tanya dulu. Lembutkan dulu hatimu. Lembutkan hatimu dulu. Lembutkan hatimu. Dengar. Adakah pengecualian kepada Paulus menurut nasihat Yesus ketika ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di gurun? Jangan percaya. Kecuali Paulus. Ada enggak seperti itu? Ada enggak? Jelaskan dulu, ya. Silakan. Ada enggak pengecualian? Sebentar dulu Bang Juma, ya sebentar dulu. Biar saya luruskan sama Bang Juma. Makanya saya suruh. Apa yang Anda mau luruskan? Anda justru mau membengkokkan. Perintahnya jelas. Apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintahnya jelas. Jangan kamu percaya. Mau itu Paulus bertobat sampai ribuan kali bertobat, mau dia jadi malaikat sekalipun, perintah Yesus jangan kau percaya. Kamu kekurangan vitamin di otak, Bang. Menurut Bang Juma, setelah Paulus jadi rasul, ya. Astagfirullahalazim, ya Allah, jadi rasul pula. Kenapa dia bisa jadi rasul sementara perintahnya jangan kau percaya? Makanya saya suruh Bang Juma belajar tentang kehidupan si Paulus, ya. Nenekmu kiper. Ngapain saya mau pelajari orang yang nyata-nyata Yesus? Ku bilang jangan percaya. Ngapain pula aku mau pelajari dia? Bapaknya aja saya nggak tahu siapa namanya bapaknya. Mamanya siapa? Dia pada saat usia 20 tahun kemana? Ngapain aja nggak tahu. Ngapain pula kau suruh aku pelajari? Gak ada itu cerita. Pembohong, pendusta. Tujuan saya suruh kau belajar tentang kehidupan si Paulus. Kenapa? Yesus yang kau suruh, jangan saya. Yesus yang kau suruh, jangan saya. Kenapa Yesus melarang percaya Paulus? Kenapa? Kenapa? Kenapa Yesus melarang percaya kepada Paulus? Kenapa? Ya, saya suruh belajar. Saudara, kenapa Yesus melarang percaya Paulus? Saya kan baru awalnya saya ngomong kau potong-potong. Karena apa yang saya ucapkan tidak masuk di kepalamu. Pertanyaanku dengar. Sebelum saya tendang bokongmu ke neraka, dengarkan.
Kenapa Yesus melarang percaya kepada Paulus? Kenapa? Jawab. Lo jangan dimatematikkan dulu ya. Saya biar bisa jelaskan tentang kehidupan si Paulus. Saya tidak butuh kau jelaskan itu Nabi, Rasulmu, junjunganmu, Tuhanmu Paulus. Saya nggak butuh. Saya bertanya, kenapa Yesus melarang percaya kepada Bapak Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam Gubernur Sulawesi Selatan, Bunda Rahma. Bunda Mila. Lanjut. Waalaikum, lanjut. Ya, ini ada Kang Dito, ada Edward lah itu apa? Kristen juga tuh dari tadi naik Bang Kang Ya, kita kasih kesempatan dulu karena dari tadi si Al nggak tahu pantatnya udah runcing kayaknya. Ya, Bang Edu, selamat malam Bang Edu. Bang Edu, dibuka mic-nya, kita kasih kesempatan, silakan. Ya, selamat malam Pak. Salam Pak. Iya, langsung saja Bang. Selamat malam Pak, salam. Selamat malam. Ya, dari tadi udah menyimak ya. Ada poin-poin yang mau dibantah, silakan. Maksudnya yang saya bantah, maksudnya yang kata Bang Juma tadi, Yesus melarang percaya dengan Paulus, itu dalilnya di mana itu Bang? Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Coba Pak, belum maksudnya nggak bawa ini, nggak ada Alkitabnya. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Tuh katanya. Sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan datang, akan muncul dan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Tuh diulang lagi, camkanlah kata Yesus. Artinya ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Hei! Ya. Jadi gini Pak, percaya nggak dengan mujizat? Hah? Yesus mengatakan Mesias palsunya akan melakukan banyak mujizat. Mesias palsu melakukan banyak mujizat. Ini bahaya ini. Makanya saya katakan kami sangat memuliakan Yesus alaihi salam. Nasihat-nasihatnya kami dengarkan, petua-petuanya kami dengarkan. Kalian sayangnya malah tidak dengar. Iya Bang, enggak, saya bertanya ini Bang, Bang Juma ini percaya nggak dengan mujizat Bang? Percaya. Nah, mujizat itu sama seperti yang dialami Rasul Paulus. Ya, tapi kan masalahnya Yesusnya mengatakan waspadalah kepada penyesat. Jadi kan Paulus di situ bukan mengatakan dia Tuhan. Loh, tapi dia mengaku bertemu dengan Kristus. Padahal nasihat Yesusnya, apabila ada yang mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya. Gini aja lah Bang Juma, Bang Juma pernah baca tentang Musa tidak? Iya. Yang Musa, yang bahwasannya Musa itu pembunuh orang dari orang Mesir. Jadi ketika mereka kejar-kejaran si
Firaun, dia balik lagi bang ketika dia mujizat itu terjadi kepadanya. Ketika Allah itu menyuruh bahwa selamatkanlah orang-orang Israel yang diperbudak, umatku. Nah, bagaimana orang Israel percaya dengan Musa sementara Musa itu adalah musuh besar dari Firaun, seorang pembunuh. Jadi kalau abang itu melihat sisi Paulus itu dengan awalnya dia Hilang suaranya bang. Ya bang cuma nyambung lagi nih. Boleh ya? Iya, silakan bang. Ya. Gini kalau Dinda di top monitor. kan namanya Saulus. Iya, muncul lagi. Monitor. Masuk dulu Dinda. Masuk dulu. Ya, gimana Bro Admin? Apa yang mau ditanya? Bukan. Kalau versinya Alkitab itu memang Yesus tidak menolak Paulus. Peringatan itu bukan bentuk penolakan di dalam Alkitab ya. Kalau versi Alkitab justru Yesus memang memilih. Bro, sebentar. Yesus tidak menolak Paulus. Iya, tapi justru malah memilih Paulus kalau versinya Alkitab. Di mana tulisannya itu? Oke. Ayatnya ya, ini aku buka. Sebentar aku cari yang Jauhkan sedikit itu headsetmu, Bro Admin. Iya. Kalau pengakuan Yesus memang memilih Paulus, berarti perkataannya ada di 4 gospel ya. Kalau di tulisan Paulus berarti pengakuan Paulus. Ingat itu dulu. Ya kan tadi saya bilang kalau versinya Alkitab ini yang perjanjian baru, Paulus ini tidak ditolak, malah sebagai pilihan Yesus. Misalnya di Kisah Para Rasul. Itu yang saya mau ngomongin. Aduh, Lukas. Pinter banget ini Kang Dito langsung ngeblok di. Iya. Kalau di KPR itu Yesus sudah terangkat atau belum? Di Kisah Para Rasul. Iya, kalau di Kisah Para Rasul itu kisahnya Yesus sudah diangkat atau belum? Sudah. Kalau sudah, bagaimana Yesus tahu Paulus? Iya, makanya saya bilang versi Alkitab Perjanjian Baru di dalam Kisah Para Rasul justru menunjukkan bahwa Yesus ini memilih Paulus. Ya, tunjukkan di mana dalilnya. Ya, misalnya di Kisah Para Rasul 9:15. Itu waktu berbicara sama Ananias ya kalau nggak salah. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Oke, gini ya. Jadi menurut perjanjian baru begitu. Jadi bukan ditolak tapi dipilih. Baik. Tadi yang dikatakan di Matius 24 nomor 23 sampai 27 ini kan membahas yang di nomor 5-nya, KPR 9 nomor 5, betul? Lanjut. Nah, kalau yang di nomor 5-nya saja, Bro Admin melihat dari Matius 24 nomor 23 sampai 27, itu kalau ada orang berkata, bertemu dengan aku di padang gurun, di bilik, itu jangan kamu percaya atau kamu percaya? Gini, memang itu ada konteks tersendiri ya. Di dalam Matius 24-26 itu tentang kedatangan Yesus itu bukan secara sembunyi-sembunyi, itu maksudnya. Makanya ketika ada orang yang berkata, Mesias ada di sana, ada di padang gurun, itu jangan percaya, atau mungkin ada di tempat tersembunyi. Jadi kedatangan Yesus yang kedua itu bukan seperti itu, bukan sembunyi-sembunyi terus hanya seseorang yang tahu, enggak seperti itu. Itu kedatangan yang kedua. Bang Bro, Yesus katakan kalau ada orang yang berkata,
Mesias atau Yesus itu ada di padang gurun, kamu percaya atau jangan kamu percaya? Ya jangan percaya toh. Ya sudah, kalau sudah jangan percaya ya jangan percaya. Kan Paulusnya nih ketemu sama Yesus katanya. Lari dia tunggang langgang karena matanya sakit kan, buta. Nabrak-nabrak tuh sampai ke Damsyik. Kemudian diceritakan juga ada Ananias juga ketemu sama Yesus juga. Kan kalau Yesus sudah memperingatkan murid-murid jangan kalian percaya kepada murid-murid. Murid-murid ini kalau ada di dalam KPR itu ketemu sama Paulus, kira-kira akan ada nggak tulisan begini? Murid-murid, katanya Paulus ini, aku bertemu dengan Yesus mulu di padang gurun. Jawab murid-murid apa? Murid-murid akan percaya atau tidak percaya? Jawab. Ya kalau murid-murid percaya toh. Loh. Murid-murid kan sudah dikasih tahu sama Yesus, jangan kamu percaya. Nggak konek ini. Bukan toh, aku kan dari sudut pandangnya Kristen. Iya, sudut pandang Kristen itu kan melalui Bible. Bible ini yang mengatakan sebelum Yesus itu terangkat, Yesus ini memperingatkan murid-murid. Murid-murid, kalau ada yang bilang ya, ada yang melihat Mesias palsu itu di padang gurun yang memakai namaku, jangan kamu percaya ya. Siap. Oke. Tuan, guru gitu kan. Oke. Masalahnya begini. Memang Paulus didatangi, tetapi bukan dalam konteks kedatangan kedua. Ayatnya bunyinya begini. Dalam perjalanannya, ketika ia sudah dekat ke Damsyik, tiba-tiba cahaya dari langit mengelilinginya. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi beda konteks kedatangan dengan yang tadi di dalam Matius. Kecuali Paulusnya ya jelas beda lah. Yang di Matius kan Yesus belum terangkat. Yang diceritakan Paulus Yesus sudah nggak ada. Ya ini kan sama-sama tentang nubuatan, tentang sama-sama ke depannya, berbicara tentang masa depannya nanti. Walaupun pada waktu peringatan Yesus itu ketika Yesus hidup. Bukan, kita lagi duduk perkaranya adalah Matius 24 dari nomor 3 itu murid-murid berbincang-bincang dengan Yesus. Bertanya tentang bagaimana nanti kedatanganmu dan hari penghabisan dunia. Yesus menjawab, waspadalah, jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab akan datang banyak orang memakai namaku, pakai nama Yesus, dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, di nomor 23-nya Mesias palsu akan ada di sana, ada di sini, jangan kamu percaya. Camkanlah, aku sudah memberitahukan kepada kalian terlebih dahulu. Ini nubuatan, peringatan nanti pada saat murid-murid masih hidup, ada Mesias palsu. Kalau ada orang yang berkata, ia ada di padang gurun atau di dalam bilik, jangan kamu percaya. Murid-murid pasti ingat dong, mereka tidak akan percaya. Nah, kejadian Paulus di Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas, pasal 9 nomor 5, dia menceritakan, Lukas yang menulis, bahwa Paulus mendapatkan penampakan Yesus. Dengan kata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Paulus, siapakah engkau? Tuhan. Jawabnya katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Selama Yesus ada di bumi, kapan Paulus ketemu sama Yesus? Ya waktu itu aja, kalau waktu hidup ya enggak toh kan. Ya enggak. Kisahnya setelah ini
setelah kebangkitan. Lalu yang mengaku sebagai akulah Yesus yang kau aniaya itu, apakah itu menandakan bahwa itu Yesus yang asli? Ya itu Yesus juga. Kapan Paulus menganiaya Yesus? Enggak. Kalau dalam hidupnya, menurut urutannya itu tidak sejaman. Jadi setelah kebangkitan. Jadi nggak ada waktu Yesus hidup itu belum ada Paulus. Maksudnya perkataan Yesus itu kepada pengikut-pengikutnya itu loh, menganiaya aku ya kepada pengikut-pengikutnya itu. Di mana Kan tulisan Paulus kan penafsiran seperti itu, sementara perkataan itu jelas oleh sosok yang mengaku Yesus. Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Bukan murid-muridku yang kau aniaya itu, bukan. Ini pemahaman kenapa orang Protestan itu ada namanya sola scriptura. Bible menjawab dirinya sendiri, nggak usah pakai tafsiran. Tapi kalau Katolik percaya magisterium yang diajarkan tentang Lumen Gentium. Inilah makanya ini bukan berakal tapi ngakal-ngakali. Jelas-jelas di situ tulisannya, akulah Yesus yang kau aniaya. Bukan akulah guru murid-murid yang kau aniaya. Kenapa itu dikembangkan dengan mengakal-ngakali? Sementara makhluk itu yang mengaku sebagai Yesus, ya, ini tidak pernah mengatakan bertemu sebelumnya. Karena murid-murid sudah dikasih tahu, jangan kamu percaya. Murid-murid ini yang mengaku, yang memang muridnya Yesus ada 12, sudah nggak ada satu, diganti sama Matias, itu sudah 12 lagi. Murid-murid tidak akan percaya sama Paulus kalau Paulus bertemu dengan Yesus, karena sudah diperingatkan di awal. Begitu loh. Gini, betul memang betul ya. Kalau bicara tentang mengapa engkau menganiaya aku, memang teksnya tertulis demikian, betul-betul. Tetapi kan dalam urutan perjalanan hidupnya memang tidak sejaman. Sehingga ketika menggunakan misalnya tadi disebut sola, ya kita nggak bisa juga, nggak bisa masuk. Tapi kalau kita gunakan pendekatan yang lain, misalnya nih, pengajaran Yesus yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Oke, menurut Bro Admin tadi Yesus dengan Paulus itu tidak sejaman. Betul, makanya kalau kita pakai berapa tahun? Selisih berapa tahun kelahiran Yesus dengan kelahiran Paulus? Bukan, maksudku kan puncak penganiayaannya kan pada waktu wafat nih, puncak penganiayaannya. Jadi ketika dikatakan kapan Paulus menganiaya, sedangkan pada waktu puncak penganiayaan saja Paulus belum ada. Ya iya, berarti dia bohong, bre, dia nipu. Bukan bohong. Kita pakai pendekatan yang lain. Kalau pakai pendekatan sola ya enggak, kita kurang nangkepnya. Makanya kita menggunakan pendekatan lain seperti di Matius 24:40 yang tadi saya baca. Segala sesuatu, ini klaim Yesus ya, segala sesuatu. Paulus break gini loh. Kalau kamu membicarakan Paulus, sedangkan kita lagi duduk perkara substansinya adalah di awal sebelum Paulus menulis surat-suratnya, kamu menggunakan dalil setelahnya. Ini argumentasi yang circular argumentum. Sirkuler gimana sih? Gini loh, ini tuh ada pendekatan yang berbeda kan. Tadi jenengan bilang itu nggak mungkin. Kapan Paulus menganiaya Yesus? Memang tidak pernah, karena hidupnya, urutan hidupnya itu berbeda. Puncak penganiayaan itu pada waktu wafat di salib. Sedangkan pada waktu itu Paulus belum ada. Maksudnya belum ada itu loh. Jadi kalau dikatakan Yesus mengklaim misalnya di sini, Saulus mengapakah engkau menganiaya aku? Klaimnya ini bukan tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang melibatkan saudara-saudaranya. Karena Yesus juga pernah berkata di dalam Matius waktu dia masih hidup, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Berdasarkan klaim itu, sehingga misalnya saya ini orang Katolik, mengerti pengertian apa yang disampaikan di dalam
Kisah Para Rasul 94, Saulus mengapa engkau menganiaya aku? Maksudnya adalah termasuk kepada jemaatnya yang dianiaya Paulus waktu itu. Begitu, Bang. Bang admin, izin dasarnya kita itu tadi kan di dalam Matius, warning Yesus, wanti-wanti Yesus, peringatan Yesus. Iya, tahu. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, di poin nomor 5, Matius 24 nomor 5, Bang admin. Itu kan Yesus pesan di situ. Izin Kang Dito dikit aja, Kang Dito, nanti Kang Dito masuk aja. Pesan Yesus, penyesat itu, Kristus palsu itu, dia akan pakai namaku. Siapa namanya? Yesus. Terus gelarnya Yesus apa? Kristus, Mesias. Dan dia akan berkata, akulah Mesias. Namanya Yesus, gelarnya Kristus atau Mesias. Ini dasar kita berpijak. Terjadi dialog ini, tema kita ini dasarnya berpijak kita pada Matius 24 nomor 5. Pesan Yesus, warning Yesus, wanti-wanti Yesus. Ini berlaku untuk seluruh orang Kristen. Termasuk kami, Islam. Kami percaya. Yesus itu mewanti-wanti nanti akan ada penyesat. Namanya Yesus, gelarnya Kristus. Loh kok sama? Nah, kalau kita selidiki lebih lanjut, Yesus wanti-wanti lagi tuh. Jangan percaya, bro admin. Bang Fandi, Kang Dito jangan percaya. Siap paman, kami ikut. Kang Dito sama aku ikut. Loh kok, kenapa bro admin gak ikut? Kata Yesus, katanya pengikut Yesus. Ini dasar pijakan kita. Kalau dasar ini sudah lemah, apalagi yang kita mau diskusikan? Kalau Anda mendasarkan pertahanan Anda kepada Paulus di KPR 9 nomor 5, itu bukan dasar-dasarnya, itu adalah perkataan Yesus. Jangan percaya, itu dasarnya tadi yang Kang Dito tekankan. Kok mau kemana-mana lagi? KPR 10 nomor 41. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Elohim. Yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia, dengan Yesus. Pernah nggak Paulus makan minum dengan Yesus? Nggak pernah. Tidak. Nah itu loh Bang Fandi. Jadi apa yang saya jawab itu sama persis dengan pertanyaan dari Bang Fandi. Tentang timeline, memang Paulus tidak secara langsung hidup sejaman dengan Yesus. Jadi kalau pakai sola, misalnya tadi dikatakan kapan Yesus itu pernah berjamuan dengan Paulus, ya nggak pernah karena timelinenya berbeda. Boleh Gitu, menambah Bang. sedikit? Masuk Bunda Rama. Ya, masuk sedikit ya, izin ya, Bro Bang Kang Dito. Digas saja Bunda, gas saja. Yang jangan, Bro admin ini baik loh. Yang saya soroti di sini, yang mengisahkan ini adalah Lukas. Seperti yang kita tahu bersama kan, Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Nah, siapa Lukas ini? Yang mengisahkan pertemuan Paulus yang diceritakan di Bible ini, pertemuan Paulus dengan yang katanya Yesus ya, padahal sudah diwanti-wanti oleh Yesus kan, waspadalah, jangan kalian percaya kalau ada yang ngaku-ngaku. Nah, yang menulis kisah ini adalah Lukas. Siapa Lukas? Lukas ini orang Yunani. Dia dokter pribadinya Paulus atau tabib pribadinya. Bisa saja ya dia kerjasama untuk menyesatkan. Ya kan? Keempat penulis, bukan keempat ya, Matius, Yohanes, Markus tidak mengisahkan tentang pertemuan pengakuan Paulus ini ketemu Mesias di perjalanan ke Damsyik. Nggak ada yang mengisahkan itu kecuali si Lukas ini, yang adalah teman dekat sahabatnya si Paulus. Nah, inilah yang mengisahkan. Kan ini kisah ini ditulis di Kisah Para Rasul, kita baca di Kisah Para Rasul. Mulai perjalanan ke Damsyik, ketemu katanya Yesus, Saulus yang telah menganiaya aku, bla bla segala macam. Kemudian Kisah Para Rasul ini pun kita dapati bahwa Yesus ini ketemu dengan Imam Ananias. Kemudian diceritakan pula bahwa Yesus menemui mereka, ditumpangkan tangannya Yesus di kepala si Paulus ini. Ini kisah-kisah ini kita bisa baca di Kisah Para Rasul. Ya, teman-teman, nggak ada penulis yang mengkisahkan tentang ini. Dan Kisah Para Rasul ini ya siapa penulisnya? Lukas orang Yunani. Ya, kalau saya sih melihatnya bahwa memang mereka ini kelompok ya, komplotannya orang-orang yang memang sengaja
membawa ajaran sesat ini yang bersumber dari Kristus palsu itu. Ya toh? Nah, kata Yesus di dalam Matius 7:16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, kemudian Matius 7 kan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar. Datang kepadamu, jadi ya masih sejamar lah yang diceritakan ini. Jadi saya lebih menyoroti kepada siapa yang mengisahkan kisah ini, yaitu Lukas. Teman dekat, dokter pribadinya si Paulus, tabib pribadinya, karena Paulus kan lagi sakit gitu loh. Itu aja yang ku sampaikan ya, lebih kepada yang mengisahkan. Lanjut. Kang Dito kok mau break? Kang Dito, gimana tadi Kang Dito mau break? Gini aja, kalau ada teman-teman Kristen yang lain mungkin silakan kirim permintaan ya. Pastor, Romo atau pendeta, kalau bisa tekan 3 di bawah teman-teman yang Kristen yang mau naik. Bang Edward Lasse, silakan Bang Edward Lasse, ada yang mau disampaikan juga mungkin Bang. Bang Handi, monitor Bang Handi. Ya, halo. Ya, gimana menurut Abang? Nah, gini yang penjelasan Bunda tadi. Nah, di apa di Bang, belum lengkap Bang bacaan itu ada di situ Kesian jaringannya putus-putus. Signalnya. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang lain. Kalau Bro Admin ini dogmanya ini sudah terlalu kental melekat. Dia Berkarat bede. Bang Pandi berkarat ini di otak nenek kalau Bro Admin. Itu harus melekat. Masalahnya dia tidak mau buang dogmanya, dia pertahankan dogmanya, doktrinnya, padahal tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Ayo teman-teman Kristen nih, ada 2 kursi kami siapkan untuk teman-teman Kristen. Kalau bisa tekan 3 ya. Pastor, Romo atau harus 3 Bang Pandi? Iya, sesuai jumlah Tuhan. Kalau gitu boleh aku lanjut sedikit ya. Boleh aku lanjut. Satu tuh, ngetiknya 1 semua. Bro Admin, coba kita lihat ya lebih jauh ya. Untuk mendeteksi lebih jauh bahwa yang mendatangi Paulus ini Kristus palsu, bukan Kristus anak Maria, dari pengajarannya Bang. Pengajaran yang di apa ya, dengan surat-suratnya si Paulus ini berbeda, kontradiksi dengan ajaran Yesus anak Maria. Ya kan? Yesus anak Maria kalau kita baca di Matius 7, Matius 5:17. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terendah dalam kerajaan surga. Barang siapa yang menghilangkan. Tapi apa kata Paulus di Efesus? Dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Taurat. Nah, inilah bukti bahwa memang ajaran yang dibawa oleh si Paulus ini bersumber dari Kristus palsu. Dan ajaran Kristus asli anak Maria enggak seperti itu. Tidak, hukum Taurat itu tidak dihilangkan dengan kehadirannya gitu loh. Malah dia datang untuk menggenapi, melengkapi, menyempurnakan. Itu maka apa kata Yesus? Dari buahnya lah kita akan melihat hasilnya. Nah, kalian ini Kristen ini buah dari pengajaran sesat ini yang diajarkan oleh si makasih Bun, barakallah, syukron. Jadi itu Bang, mudah kita mendeteksi dari buahnya. Kalian ini buahnya lah. Tersesat sampai saat ini ya, miliaran orang tersesat dari pengajaran Kristus palsu yang disebarkan oleh si Paulus penyesat ini. Coba apa kalian nggak menyadari itu? Di Galatia 2:16 apa kata si Paulus? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Coba bayangkan. Padahal Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi, menyempurnakan. Ya toh? Nah ini kalau teman-teman Kristen mau berpikir jernih, pasti akan sadar bahwa Pauluslah yang menyesatkan kalian ini. Karena ajarannya bersumber dari Kristus palsu yang katanya menemui dia kan.
Padahal apa kata Yesus wanti-wantinya? Jangan kalian percaya. Gitu Bro Admin. Oke, izin saya sapa dulu ini Bunda, ada Silakan yang naik lanjut. ini. Maya kan Kristen, Bang Andren ini Kristen atau Muslim Bang Andren? Assalamualaikum, Islam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kawan-kawan Muslimku ya, kalau bisa standby dulu kita naikkan teman-teman Kristen biar mungkin ada dibawa pastor Romo atau pendeta. Nanti teman-teman typing aja, kami naikkan yang Kristen, pastor Romo atau pendeta. Oke Bang Dedi, selamat malam Bang Dedi. Kristen atau Muslim Bang? Bang Dedi? Oke. Silakan Maya, ada yang mau ditanggapi dari narasi-narasi tadi, statement-statement tadi, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi yang saya tanggap, jadi kita harus percaya perkataan Yesus saja daripada perkataan Paulus, kan gitu ya. Kalau dari yang saya tanggap, Muslim menolak seluruh perkataan Paulus ataupun kesaksian Paulus, tapi harus percaya kepada perkataan Yesus, kan demikian ya, Bang Dito ya, Bang Fandi ya. Iya Mbak Maya. Iya. Jadi kalau begitu Muslim juga di tempat ini dari 4.500 penonton, 4.500 penonton juga akan mempercayai apa yang dikatakan Yesus tentang dia disalibkan, ya kan? Karena dia mengatakannya di dalam Matius 26 atau di Injil-Injil yang lain, di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia mengatakan bahwa nyawanya akan diserahkan. Nah, itulah perkataan Yesus. Artinya, kalian secara tidak langsung akan mengakui Yesus disalibkan. Yang menjadi bahayanya adalah thank you Bun. Kitab di abad ke-7 menyangkal Yesus. Itu bagaimana itu? Masuk Kang Dito. Maksudnya kitab di abad ke-7 yang menyangkal Yesus yang mana? Maksudnya Yesus yang mana nih? Kan bukannya kita sudah banyak yang kita dengarkan ya, satu materi full tentang kenaikan Yesus Kristus atau mungkin Isa Al-Masih. Kalau diulang lagi itu butuh waktu 3 jam lebih. Saya nggak tahu Mbak Maya tadi menyimak atau tidak. Tapi poinnya begini Kak, yang saya ambil ya, kalau percaya tulisan Paulus, jelas-jelas Kristus yang dijadikan Tuhan. Dari pertemuan pertama kali Paulus yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus, murid-murid ini sudah semuanya diberi peringatan oleh Yesus yang asli. Apabila ada orang berkata kepadamu, ia ada di padang gurun, di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ini murid-murid sudah diwanti-wanti. Tetapi Paulus mengatakan di dalam tulisannya Lukas, di KPR, pasal 9 nomor 5, ini mengatakan Paulus bertemu dengan Yesus. Apakah murid-murid setuju akan percaya kepada Paulus? Kalau diberi kesempatan Paulus bertemu dengan murid-murid? Tentu tidak. Iya, betul. Oke, Saya juga. Bang Da semua sudah. Saya tidak menyangkal. Sudah Bang monitor. Dito. Silakan Bang Da. Iya, saya sebentar aja deh. Boleh Saudari Maya izin ya. Tadi Bro Admin mengatakan terkait dengan akulah Yesus yang kau aniaya. Iblis itu ketika manusia itu bertaubat dan ketika manusia itu menjadi pembunuh, penganiaya, itu berarti di dalam dirinya ada iblis. Dan kalau dia bertobat, maka iblis itu akan merasa teraniaya, akan merasa
tersiksa dengan rumah tempat dia tinggal, yaitu tubuh pelaku-pelaku dosa. Sehingga ketika kemudian dikatakan akulah Yesus yang kau aniaya, ya marah dia. Siapa suruh bertobat? Iblisnya marah. Makanya diterangkan ini dalam Matius 12 nomor 43 sampai 40. Matius 12 43 sampai 45. Ada orang yang bertobat, kemudian iblisnya keluar mencari tempat persinggahan, tapi iblisnya tidak menemukan tempat persinggahan di padang gurun. Terniaya dia. Akhirnya dia kembali kepada orang tersebut. Dan kembalinya bukan hanya sendiri. Iblisnya mengajak 7 iblis yang lebih jahat daripada dia untuk kepada orang yang tadinya membuat dia terzolimi, teraniaya. Masuk kembali kepada orang yang sudah bertobat dan jauh lebih jahat. Apa kata Yesus data itu? Dan ini juga akan terjadi terhadap angkatan jahat ini. Itu yang pertama. Kemudian tentang saudara Maya, nanti dilanjutkan sama adik-adik saya yang ada di sini. Terkait dengan Yesus disalibkan, katanya percaya juga dong kepada Yesus yang telah mati di atas tiang salib. Saya kasih hadiah, saya kasih data satu sebagai pelajaran buat apologet muda Islam juga. Di dalam Yohanes 10 nomor 18 dikatakan begini. Ini pengakuan Yesus. Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tidak seorang pun yang bisa mengambil nyawaku daripadaku. Tidak ada yang bisa membunuh aku, tidak bisa kemudian mengambil daripadaku. Berarti tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Tidak ada. Mau Anda tombak, mau Anda racun, mau Anda penggal lehernya, tak ada yang bisa mengambil nyawanya kecuali Yesus yang mengambilnya sendiri. Artinya Yesus bisa mati kalau Yesus nombak sendiri dirinya. Yesus bisa mati kalau Yesus menggantung sendiri dirinya. Yesus bisa mati kalau Yesus minum sendiri racun. Bukan disalib orang lain, bukan ditombak oleh orang lain, bukan digantung oleh orang lain. Bukan. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi tidak ada. Yesus bisa mati kalau dia bunuh diri. Tidak bisa. Nggak ada yang bisa. Tidak ada yang berhak bisa membunuh Yesus. Nggak bisa. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa kemudian untuk tidak memberikannya. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi kalau orang lain membunuhnya nggak bisa, kecuali Yesus bunuh diri. Saya kira begitu, saudara-saudara. Adinda dilanjut. Saya ngopi lagi campur masaku, silakan. Terima kasih Bang Juma ya. Terima kasih. Jadi memang betul ya. Tidak ada yang sanggup mengambil nyawa Yesus. Saya setuju, sangat setuju 100% dengan Juma ya. Nah, itu memang perkataan Yesus. Tidak ada seorang pun yang sanggup mengambil nyawanya. Dan kita imani semua ya, di Komal ini Bang Juma dan seluruh muslim 4.500 mengimani itu perkataan Yesus. Nah, oleh sebab itu makanya Yesus menyerahkan nyawanya. Ada tertulis di kayu salib, Yesus mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itulah perkataan Yesus. Benar kan? Itulah perkataan Yesus. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu dia. Makanya secara tidak langsung kita semua di tempat ini dan 4.500 muslim mengakui Yesus disalibkan. Sekali lagi yang saya mau sampaikan adalah bahayanya kitab yang di abad ke-7 itu telah menyangkal. Ini adalah beban yang sangat berat bagi seluruh muslim 4.500 di tempat ini.
dari tadi Juma kan mengutip seluruh ayat-ayat yang ada dalam Alkitab, membenarkan seluruh perkataan Yesus. Itulah perkataan Yesus. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, itulah akhir dari debat ini, bahwasanya Muslim telah menyangkal. Ini Dia berasa kayak menyangkali Kak Maya sebentar, Kak Maya. Allahnya sendiri. Ya, Kak Maya ini Pak? lagi ngomong kosong ya? Enggak gitu Kang. Nyambung. Nyambungnya di mana Maksudnya tuh, Pak? gini. Apa hubungannya dengan Islamofobia mengatakan kitab yang datang abad ke-7? Anda orang Katolik atau Protestan? Sebentar, Bro Admin. Oh ya, silakan. Anda orang Protestan apa Katolik? Saya pengikut Yesus. Saya nggak ikut nggak mana. Saya ikut Yesus saja. Jadi Anda bukan Protestan? Kalau bagi saya Katolik, Protestan itu semuanya pengikut Yesus kecuali yang Bullshit, Anda omong kosong di sini. ya itu tadi kan dari tadi kalian mengutip ayat Yesus dan menyangkal Paulus. Sudah Mi omong kosong ternyata. Jadi kalau kamu pengikut Yesus, kalau kamu mengatakan pengikut Yesus, kamu mengatakan pengikut Yesus, kamu mengatakan pengikut Yesus, Cek, aduh, sorry, nge-lag tadi teman-teman, nge-lag. Nge-lag, sorry, aduh. Aduh. aman. Anti tombak. HP-mu perlu ganti, Fandi. Bisa jadi karena kayak nge-lag sudah berjam-jam soalnya Kang Dito, 5 jam lebih. Nge-lag. Ramu, coba bersihin caca dulu. Cacanya dibersihin dulu. Takutnya keluar dari aplikasi langsung. Kalau TikTok yang satunya kan kalau keluar aplikasi bisa masuk kembali tuh lanjutkan. Tapi kalau ini kayaknya terpental semua. Jadi nge-lag. Gitu Kang Dito. Tapi si Maya ini kalau dilihat bukan Boruni. Kalau Boruni tahu saya. Enggak, dia itu memang Islamofobia, memang tidak senang sama Islam. Begitu memang narasinya terus. Enggak ada isinya, kosong. Makanya malas ku naikkan. Kosong. Omong kosong. Dia hanya menghujat aja kerjaannya. Memang Bani Asu kayak gitu. Bukan, kalau JO enggak berani. Itu Tritunggal. Iya. Memang Bani Asu kayak gitu, ngomong suka-suka hati dia. Aduh. Ayo Bro Admin, naik lagi Bro Admin. Bang Zuma juga kalau ini naik kembali karena kalau apa ya? Kalau aplikasi ini keluar, dia itu terpental ternyata. Beda dengan aplikasi yang sebelah itu, Kang Dito. Ya iyalah. Ini kan anti dia, jadi aman Komal. Enggak akan rungkat insya Allah. Gimana anti? Orang ini kan akunmu yang lama kan? Iya. Tetapi tidak tumbang Komal. Kalau Bang Zuma biar mungkin beliau rehat dulu mungkin karena sudah jam 2 di sini ya, jam 1.55. Tapi kalau masih mau naik nanti dinaikkan aja akunnya Gurunda. Iya. Biasanya masih live itu beliau. Lanjut Bro Admin, Kang Dito. Rungkat jadi lupa tuh. Bukan rungkat sih. Aku justru apakah aku ngomongnya ada penekanan intonasi gitu kan, ternyata enggak. Poinnya begini, kalau Bu Maya itu merasa pengikut Yesus, dia tidak berdenom, itu bahaya itu. Bahaya. Aku pikir kena report sama si Maya tadi. Enggak aman Bunda, aman. Cuman karena berat tadi kan sudah 5 jam lebih. Jadi dia berat karena terlalu banyak penonton, dia berat gitu. Ya nanti kalau Bang Zuma mau naik kita naikkan lagi kalau mau naik lagi karena beliau itu kan kecapean tadi narasi lama kali. Itu enak kali itu tadi narasinya.
Kau nggak catat rugi kau. Iya, ada semua, ku screenshot semua. Banyak kali catatan Kang Dito, alamak. Itu final ya, Termasuk yang terakhir tadi itu Bang Fandi. Kalau yang terakhir gini, coba Kang Dito silakan masuklah kalau mau masuk. Ya, itu materi final. Jadi dalam hal kristologi ada suatu persamaan Yesus dengan Nabi Isa hanya sebatas sebelum penyalipan. Nah, yang memperkuat penangkapan dan penyalipan adalah Paulus. Sehingga yang ditulis oleh Lukas di KPR, sebagian tulisan Lukas, sebagian juga Paulus yang menulis. Bedanya adalah KPR 9 itu Lukas yang menulis. KPR 22 jelas-jelas itu Paulus. Dia mengatakan segala sesuatu narasi, dia mengatakan aku. Ini harus dipahami ini Bro Admin. 22 itu sampai habis itu tulisan Paulus. Ya kalau tapi ditandain di awalnya kepada yang mulia Theophilus. Lukas juga menuliskan untuk Theophilus. Apakah Theophilus orang Kristen? Nehi. Bukan. Ketumbar kihe. ini kan gitu. Kalau soal komposisi ya saya ikut aja lah. Sudah dalam bentuk perjanjian baru ya udah berarti seutuhnya itu. Aku tuh tertarik sama yang tadi Bang Suma sampaikan Yohanes 10:17. Poinnya begini, kalau usahanya sepresentatif seperti Bang Gurunda, Bang Zuma, kalau dengan orang Katolik, saya masukkan Deuterokanonika. Selamat malam. Halo, selamat malam. Sabar dulu Bang, ya. Kalau saya melawan Katolik, saya akan masukkan Deuterokanonika Perjanjian Lama. Dan saya harus kasih tahu orang-orang Katolik, Deuterokanonika Perjanjian Baru sampai saat ini belum ending. Kitab Wahyu, Ibrani, dan Yakobus itu Bapak Gereja masih dalam perdebatan, bukan final. Deuterokanonika ada dua. Martin Luther mengambil Deuterokanonika Perjanjian Baru. Katolik awalnya tidak mengambil Deuterokanonika Perjanjian Baru, tetapi karena digunakan ya standarnya, karena kanonika Perjanjian Baru ini sebenarnya ada di kanon Perjanjian Lama. Tobit, Yudit, Sirah, Baruch, 1 Makabe, 2 Makabe. Itu dasarnya kitab Yakobus. Dan juga kitab Wahyu. Di mana ada Deuteronika Perjanjian? Tidak. Di mana ada Deuterokanonika Perjanjian Baru? Di mana? Anda orang Katolik apa orang Protestan? Tidak, saya tanya dari mana. Iya, makanya saya harus konfirmasi dulu. Anda orang Protestan. Nggak ada, yang ada itu Anda orang Protestan. Lama. Anda orang Protestan atau orang Katolik? Protestan saya. Oke, kalau Protestan, apakah Anda mengetahui kanon Perjanjian Lama? Deuterokanonika? Ya, kan Perjanjian Lama saya tahu saya. Deuterokanonika tahu? Tahu, itu kan punya Katolik itu. Oke, apa alasan Martin Luther tidak mengkanon, tidak mengambil? Ini Pak, begini ya. Jawab pertanyaan saya nggak mau jawaban bertele-tele. Kalau Anda mau diskusi. Enggak. Iya, apa alasannya? Loh, saya tanya kepada Anda, kalau Anda naik punya ilmu, jawab pertanyaan saya. Iya, saya tidak tahu apa. Ya kalau dia tahu turun, Anda nggak berilmu, omong kosong. Tidak, saya mau diskusi dengan saudara sekarang. Kalau Anda mau diskusi, saya tanya sama Anda. Kanonika Perjanjian Baru apa? Anda sebagai orang penganut Martin Luther Protestan, kenapa Deuterokanonika Perjanjian Lama tidak diambil oleh Martin Luther? Berarti ambil Kanonika Perjanjian Baru maksud Anda? Omong kosong, nggak ada ilmu. Gini loh Bro Admin, orang Katolik itu gereja mula-mula, Kristen mula-mula itu yang didirikan, yang diwariskan oleh kerajaan Romawi. Kristen itu memang agama Romawi. Yang landasannya adalah Paulus.
bukan Petrus. Itu benar. Bukan Petrus. Jadi landasannya sejak Kisah Para Rasul sampai dengan kitab Wahyu itu Kristen yang dibuat oleh Romawi. Penggabungan Perjanjian Lama yang Septuaginta itu juga perang di Antioquia. Para pemimpin Alexandria dengan Kristen Antioquia itu perang dulu. Jadi kalau sekarang sudah mengetahui Kristen ini adalah ciptaan agama Romawi yang membunuh Yesus yang palsu, kemudian dituhankan, kenapa masih dia yakini itu agama dari Yesus? Ya direnungkan saja, Bre. Makanya dasar teologis semuanya akan luntur, ambrol kalau Bro Admin belajar sejarah. Itu ya. Terus yang Katolik saja mempunyai landasan dasar sejarah yang disebut dengan ekumenis, konsili-konsili, ya. Protestan datang melalui Martin Luther. Pertanyaan saya kepada Pak Tua tadi, kalau dia berilmu mau ngadepin saya tentang fakta histori, boleh tentang teologis maupun kristologi, kenapa Protestan tidak mengambil Deuterokanonika Perjanjian Lama, sementara Deuterokanonika Perjanjian Baru diambil? Kang Tito, kita bahas Alkitab saja, jangan membahas kontra antara misalnya Kristen sama Katolik gitu. Kita bahas Alkitab saja, nggak usah yang itu nggak usah dibahas lah. Oke, landasan Alkitab, landasan Bible menurut orang Katolik, selain pastoral dan Romo, bisa nggak mensiarkan? Ya, kalau mensiarkan, memberi pengajaran ya nggak bisa. Tapi kalau ngobrol diskusi seperti ini kan sah-sah saja. Anda ngobrol seperti ini, mengaku sebagai orang Katolik, apakah didengar orang Katolik itu dibenarkan? Ya kan saya, makanya setiap sekali saya naik, saya bilang saya nggak pernah debat, saya mau diskusi. Soal orang lain mendengar silakan saja. Bro Admin, begitu Bro Admin mengutip tentang landasan Bible, sudah ada blocking ya, magisterium, Anda sudah nggak bisa berkutik. Pak Daniel yang tadi itu lebih bijak, hanya mendengarkan. Besok saya mau tanya sama pastor. Perkataan Yesus saja, Bang Kang Dito. Sebentar Mbak Maya, aku lagi sama. Sebentar, iya. Saya tahu, saya lagi sama Bro Admin. Kalau gitu Ini kita jadi debatnya terlalu melebar. Anda, saya tadi belum konfirmasi. Apakah Anda orang Protestan atau Katolik? Sebenarnya saya ada denom, cuman saya tidak mau dipecah ataupun dibentur-benturkan oleh bukan yang orang Kristen. Ini Mbak Boruni bukan? Bukan. Oh bukan. Bukan. Oke, apakah Yesus Bapa itu sendiri atau Yesus itu Yahweh? Oh, nggak usah ke situ. Kita tadi debat dari tadi saya ikutin, seru juga ya. Ya, karena Anda sudah mengatakan membenturkan dengan Al-Quran. Landasan Anda, iman Kristen Anda tumbuh dari mana? Dari Bible? Iya, dari gereja? Dari atau dari Bible. STT? Dari Bible. Bible Dari yang Anda perkataan gunakan? Yesus. Oke, Bible yang Anda gunakan 73, 78 atau yang 66? Dari perkataan Yesus saja, saya nggak mau berjumlah-jumlah itu. Kristen mana yang hanya mengambil perjanjian baru gini, 4 Bang. gospel? Gini Bang, kalau maksud saya gini, kan dari tadi semua muslim di sini mengutip seluruh perkataan Yesus dan percaya dengan 100% gitu. Dan Yesus mengatakan dia disalib. Udah di end, debat di end Bang, tidak perlu dilanjutkan. Artinya ada satu sejarah. Di end dari mana?
Di end. Coba kalau memang di end, Anda seorang kristolog, meyakini mengakui Bible itu menjelaskan semuanya. Yang ditangkap itu menurut Anda, yang ditangkap menurut Anda itu Yesus. Saya perlu approve dari Anda yang memang pengikut Yesus. Pada saat Yesus ditangkap, semua muridnya yang ke-11 murid ini, karena yang satu berkhianat, semuanya kabur melarikan diri. Kemudian Yesus itu sudah ditangkap, ada seorang pemuda mengenakan kain lenan, mengikuti dia, dan dia hendak ditangkap juga. Siapa laki-laki itu? Kalau di situ tidak disebutkan namanya, tapi Ya ada sudah, dari mana landasan dasar Anda mengutip, membenturkan dengan kitab yang datang abad ke-7? Enggak, maksud saya soal penyalipan. Kan kalian, karena gini. Sebelum dari tadi penyalipan, kalian penangkapan bukan? penangkapan dulu, baru penyalipan. Oke, pada waktu penangkapan, kenapa Markus menuliskan setelah Yesus ditangkap, ada orang yang hendak ditangkap juga? Ya, apa salahnya? Karena dia kan mengikuti Yesus. Siapa dia? Tidak disebutkan namanya, tapi Yang bisa mengenakan kita- kain lenan di 4 gospel siapa? Ia tidak tahu ada Yesus. Yesus. Ya, Yesus. Saya juga bilang kan Yesus. Coba gini deh Kang Dito. Kita Jangan kasih pikirin. analogi. Dek Maya, dengarkan baik-baik Dek Maya. Ada analoginya tuh Kang Dito. Nah, pertama kita sebut murid Yesus ada berapa ya? Murid Yesus 11 ya, karena satu berkhianat kan. Gini Bang, saya udah Ntar terbiasa dulu, dengan kita selesaikan dulu. Ini perlu dibahas nih. Ini aja dulu. Ini aja sudah bukan apa ya, bukan lagi Yesus disalib nih. Kalau sudah ada yang lari telanjang kayak gini, ini harus kita selidiki. Pertama gini, Bang. murid Kita kan sabar Dek Maya. Dengarkan dulu narasinya. Murid Yesus kan 11. Ya. Betul? Tambah Yesus 12. Kalau satu itu kan nggak dihitung. Yudas kan sudah masuk komplotan Romawi. Kan gitu. Ya, setelah dia mati dia tidak Entar dulu, pelan-pelan kita. Kita runut satu-satu story ceritanya ini, kita runut dulu satu-satu. Pertama, murid 11. Karena satu sudah berkhianat pindah ke kubu Romawi untuk menyalibkan Yesus. Betul? Murid 11 tambah Yesus berarti 12 tuh di situ. Kembali 12. Ada Yesus tambah 11 murid. Jadi 12 orang. Nah, Yudas itu di kubu Romawi. Ketika katanya Yesus itu disalib, itu 11 murid itu lari semua. Iya. Lagi berapa orang yang ada di situ? Yudas dengan Yesus. Betul? Oke. Lanjut cerita, lanjut story. Ada Lanjut pemuda yang sebentar. lain. Ada Bentar, pemuda iya yang betul. Sabar dulu, lanjut cerita. Nah, di kubu Romawi ada Yudas. Di kubu Yesus hanya Yesus yang tersalib katanya, lagi disalib tuh, ya kan? Betul? Pertanyaan saya, mungkinkah Yudas ini lari sementara dia itu di kubu Yesus? Mungkinkah Yudas ini yang lari telanjang sementara dia itu di kubu Romawi yang menyalibkan Yesus? Silakan dijawab. Yudas tidak mungkin lari karena dia kan Tidak bersama mungkin Tuhan. lari. Kandidat pertama gagal. Yudas tidak mungkin lari telanjang. Sekarang Yesus, mungkinkah Yesus yang lari telanjang? Dia udah ditangkap. Bagaimana Pertanyaannya mungkin kak? Mungkin nggak? Ini kan kandidatnya dua tadi, Yudas sama Yesus. Yudas di kubu Romawi, aman dia. Yesus sementara yang disalibkan katanya, yang ditangkap. Ini belum penyaliban ini kalau nggak salah Kang Dito ya. Ini belum proses Iya. penyaliban Kang Dito. Belum, masih penangkapan. Di Taman Masih Getsemani. penangkapan. Ini masih Taman penangkapan nih. Di Taman Jadi Getsemani. Yesus ditangkap, ini ditangkap Yesus, dan Yudas itu di kubu Romawi. Yang lari 11 murid Yesus. Pertanyaan saya, kalau bukan Yudas yang lari telanjang ini, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang, siapa dong? Nggak bisa jawab karena Bible itu Kang Dito lanjut. Disebutkan nama. Halo, dengar aku nggak? iya, kalau nggak disebut namanya kenapa ditulis?
tidak disebutkan namanya, ya kan? Tapi ada kemungkinan itu adalah penulis kitab itu, yaitu Markus. Pertanyaan ini. Kok Markus? Markus murid Yesus bukan? Coba Maya, Saya bilang Markus. kemungkinan. Tafsirnya. Markus murid Yesus ya? Coba Markus murid Yesus. Markus murid Yesus yang ke-70. Gak ada ilmu orang ini, gak ada ilmu. Lanjut Kang. Gini, Gak ada kita belajar ilmu. logika. Gini. Lihat di situ. Logika Yesus dari mana ditangkap. ngakal-ngakal gitu namanya? Dengar dulu. Bentar. Jangan. Yesus Begini, saya kasih data dulu sedikit ya supaya Mbak Maya tercerahkan. Lanjut Bunda Rama, gas dia. Di dalam enggak usah. Di dalam Bible, Bun, tangkap atau Mbak enggak? Maya. Itu aja dulu. Di Yesus dalam Bible, tangkap atau bentar, dikit-dikit aja. Di dalam Bible tadi udah disampaikan kan tadi bahwa seorang muda yang melepaskan kain lenannya lalu lari bertelanjang. Ya, kemudian kalau kita konfirmasi ke Yohanes 13:4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ayo. Beda konteks. Di dalam sebentar Bun. Di dalam Biblemu, ya, di dalam Biblemu hanya seorang saja yang memakai kain lenan, yaitu Yesus. Siapa bilang? Siapa? Kasih saya data. Kasih saya data di Matius, Lukas, Markus. Di Bible Perjanjian Baru kasih saya siapa yang memakai kain lenan di situ. Kamu yang menuduh, kamu yang membuktikan. Coba, siapa bilang cuma Yesus? Hanya Yesus ini Yohanes 13:4. Yesus mana berdiri lalu dia mengambil. Tuh, udah aku sampaikan kan, mana kupingmu mana ayatnya? sih? Coba tunjukkan Yohanes mana 13:4. Yohanes 13:4. Yesus Kupingmu pakai tuh kelainan. itu ambil dulu katembat itu kamu korek-korek dulu. Yohanes 13:4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya lalu mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Jadi Biblemu itu, di dalam Biblemu hanya Yesus yang memakai kain lenan. Seorang muda, makanya di dalam, aduh ya Allahu ya Rabbi, dia nggak belajar Bible ya. Seorang muda yang memakai kain lenan lalu melepaskan kain lenannya lalu lari bertelanjang. Siapa yang memakai kain lenan di Biblemu? Yesus. Lalu seorang muda itu? Kecuali kau dapat ya data di Biblemu ada yang memakai kain lenan selain Yesus. Ada, kau dapat. Coba kasih saya data di Biblemu tuh. Seorang muda ya, Yesus kan masih muda. Yesus masih muda dia. Muda. Yang dibahas tadi kan. Kenapa dia ketawa? Lihat ya, Yesus pakai yang memakai kain lenan di Biblemu hanya Yesus. Baca tuh Yohanes 13:4. Seorang pemuda itu juga pakai lenan. Ya kemungkinan. Kenapa otaknya nggak nyambung ya? Itu dua pribadi. Oke. Tolong jelaskan Kidaing. Oke. Jangan kau lawan Bible. Nggak Iya, bisa kau sabar lawan ya. Bible. Sabar ya, Dek ya. Tahu yang lawan Bible, sola scriptura itu. Kang Dito, bentar Kang Dito. Itu kalau ukuran anak muda itu umur berapa? Dari umur berapa ke umur berapa Kang Dito? Ya, namanya anak muda itu dari 20 tahun sampai 30 lah. 30 sampai 35 masuk nggak anak muda? Ya, 35. Oh, 33 tahun. Oke, batas 33. Waktu itu umur Yesus itu umur berapa tuh waktu katanya ditangkap tuh? Ditangkapnya 33. Wah, masih kategori muda kan? Iyalah. Apalagi mulai bingung. Makanya saya kasih tantangan, kalau kau menemukan di Bible Perjanjian Baru ada yang memakai kain lenan selain Yesus, kasih ke kami. Kenapa kami arahnya kepada Yesus? Karena cuma dia yang diceritakan memakai kain lenan di Biblosmu. Kecuali kau ada bukti. Oke, Pandi, kita mainkan Matius 26:31. Oh, Mama Ika berkesina. Udah Kang Dito nggak mampu dia. Aku mau gas otaknya biar meretel sekalian. Matius 26:31. Aduh, Islamofobia dia itu. Islamofobia. Ada Bunda. Apa ini? Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Tumbang bukan tumbang. Dia ini nge-lag tadi Bun karena mungkin handphonenya terlalu berat, nggak mampu HP-nya kentang Bun. HP-nya kentang dia Bun. Gitu ya. Ini yang 3.000 orang nih tidur apa kemana sih?
Kok kayaknya Kayaknya tidur. Ya teman-teman bantu follow juga Bunda Mila dong teman-teman yang 3.700 orang nih. Kayaknya tadi enggak didengar mungkin ya. itu orang? Biasanya itu Bun sudah banyak yang follow. Makanya Gitu ya? teman-teman ya sudah terfollow begitu. Iya. Karena kan sudah banyak followersnya Bunda ini sudah 25k. 25.000 orang. Paling kalau yang follow paling 300-400 orang karena Ya, gitu. Bunda ini, Bunda Mila ini Bang Pandi mau kayak Bang Zuma lebih 100.000 kan keren, wih. Saya mute dulu ya. Iya kan? Oke Bun. Siap. Silakan di follow teman-teman ya, akun host, moderator, terus Kang Dito, Bunda Rahma sama Bunda Mila, silakan bantu di follow. Aduh Maya, udahlah Itu kau Maya. ceritanya Bro Admin tadi tiba-tiba jatuh. Kenapa dia? Nggak mampu. Itu yang bahas itu Kang Dito. Pendeta pun marah sama saya waktu itu gara-gara bahas itu. Itu materi terkeren kalau menurut saya Bang Zuma itu waktu bawakan itu sama Pak Pendeta Depiza itu. Pendeta marah gara-gara itu. Marah dia. Markus tadi. Iya, yang lari telanjang itu loh. Ngeri loh itu Kang Dito. Ya harus dilarikan ke sana karena orang yang ngengkel itu kalau ilmunya tahu ya, orang Protestan itu kan paham tentang sola scriptura. Segala yang dibicarain itu kembali lagi ke Bible. Ternyata Bible-nya nggak bisa jawab. Siapa orang muda itu nggak bisa jawab mereka. Padahal tahu kalau baca itu jelas-jelas Yohanes 13 nomor 4 yaitu Yesus. Ya memang Yesus yang pernah pakai kain lenan berdasarkan sola scriptura. Kalau nggak mungkin nemu tadi challenge Bunda Rama, kalau ada orang selain Yesus di 4 gospel maupun tulisan Paulus selain Yesus yang pakai kain lenan, ku transfer misalnya 100.000. Kan saya nggak punya duit tuh. 100.000. Boleh. Aku nambah 50. Nah, 150.000 kan gitu. Kalau Bang Zuma langsung 3 juta gitu kan. 5 juta ditambahin gitu kan. Nggak akan ada. Naiklah kau ini Oten. Siapa yang tahu katanya Rasulullah sunat? Ayo naik. Kenapa aku diturunkan? Emang ada yang nurunin? TikTok itu kalau orang longor nggak ada isi itu diturunkan otomatis. Bener kah? Iya. Iya kah? Iya betul Bunda. Mantap. Otomatis tuh. Daeng Ini, Handi. kecuali Bang Handi ini, Bang Handi cocok ini anak-anak kayak gini. Bang Handi, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baru bangun aku. Itu pasti baru bangun. Makanya tadi diam terus. Oh, ku bilang tidur Bang Handi ini. Ini ada mainan ini Bang Handi. Ketiduran aku. Bang Handi lagi. Gantian lah Bang Handi lagi. Biar kayak ntar dulu aku belum napas, aku ngopi dulu. Nyawa belum ngumpul. Ini Pak Jaka nggak punya ilmu, ngapain minta naik lagi? Masa ya jelas. Bang Handi, ini kan Bang Handi punya ini jemaat. Jangan dikasihin saya, terlalu berat. Bunda Mila dulu coba, Bunda Mila dulu hadapi coba Bunda Mila. Gini, aku kan nggak ada Perlu belajar lagi. Jangan lawan saya. Jangan lawan saya. Sama aku aja lah kalau nggak ada ilmu. Sama kita Bang, nggak ada ilmu. Oke Bang. Aku boleh tanya tentang Islam, boleh? Boleh Bang, boleh. Tapi nanti jawabnya diputarin aja. Ya, Nanti boleh. Nanti aku tanya aja. Ya nanti Bang Handi masuk kalau udah bikin teh kopi. Pertanyaan saya gini. Oh, biar Bang Handi kelola otakmu Bang, silakan. Oke, baik. Pertama tentang tentang sunat. Gampal juga kok. Tentang sunat. Ya, tentang sunat. Sunat. Oh. Ya, Tentang Bang, sunat itu di Islam wajib sunat itu. Pertanyaan ya, saya. bagi laki-laki Bang. Ya, pertanyaan saya, perintah sunat itu di mana di dalam Al-Quran? Karena kan yang menjadi sumber kan Al-Quran. Jangan jawab serius. Kamu sering dijawab serius. Jadi perintah sunat itu adalah perintah. Jadi bikin kopi. Itu kan perintah itu kalau nggak dilaksanakan perintah itu berarti bukan perintah. Jadi untuk itu perintah adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan karena itu perintah. Jadi sunat itu sunat. Jadi sunat itu disunat.
Nah, disunat, kemudian diperintah ya disunat. Ya itu jawabannya bro. Iya, di mana di dalam Al-Quran pertanyaan saya ayatnya? Ya di An-Nahl 1, 2, 3. Jadi begitulah ya kan diperintahkan. Menurut kamu itu perintah atau bukan perintah? Iya, maksud saya itu kan sumbernya dari mana kamu tahu itu kan harus bersunat kan dari. Ya kan orang semua tahu itu karena pengetahuan itu kan harus diketahui. Itu. Pertanyaan saya itu kan kalian kan taat kepada Al-Quran. Di mana dalam Al-Quran? Ya kan menurut pengetahuan itu kan pengetahuan yang harus diketahui oleh pengetahuan. Iya, dari mana? Aduh. Ya dari mana datangnya lintah? Nah, dari sawah turun ke kali kan gitu. Oke, inilah. Nggak apa-apa, kasihan nanti dia An-Nahl 1, 2, 3 udah kan udah sering dijawab. Tumma auhaina, ini datanya Bang ya, tumma auhaina Ibrahim Ibrahim Hanifah. Wa makana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Itu Bang. Sekarang saya minta data di mana di Biblos engkau diperintah bergereja oleh Yesus. Ayo, jangkau. Oke. Enggak ada gini. Oh, terus kenapa kau kepala batu ke gereja? Dari mana? Siapa yang perintah kau? Berarti kau bukan oke, kau bukan pengikut Yesus toh? Oke, aku bukan pengikut Yesus. Oke, baik ya. Aku nanya sekarang, saya ini cari kebenaran di Islam. Ini sikap kuclu, ngaku-ngaku aja seenaknya, tapi mau bertanya. Agama aku berarti kau pengikut Paulus penyesat. Sama ini aja. Percuma. Agama aku kan. Ya Bang Handi lah lanjut orang botol ini. Ini saya jawab nggak apa-apa. Sampai dia capek sendiri. Silakan. Ya, sekarang bila Ibrahim itu agama Ibrahim apa agama Ibrahim? Nah, kalau Nabi Ibrahim itu nabi, tapi tetangga saya juga ada namanya Pak Ibrahim. Yang mana yang datanya nih? Ya, sekarang begini, bila Ibrahim itu salah satunya Ibu Mila di Amerika itu. Ibu Mila di Amerika. Kontrol diam kau. Bila Ibrahim. Aduh. Bila Ibrahim. Emosi dia. Ini kan emosi kan. Bila Ibrahim salah satunya tahu. Kan itu emosi udah. Tidak, bila Ibrahim sunat bentar lagi dia stroke. Bentar lagi kau stroke gara-gara Bang Handi. Ibu Mila di Amerika. Aku nanya. Ibu Mila di Amerika. Kalau Pak Ibrahim itu tetangga saya. Dulu mantan RW. Kebetulan suaminya Bunda Mila itu Ibrahim. Mila Ibrahim. Sekarang saya mau tanya, kamu kan masuk akal. Sekarang saya tanya, biarin dulu kita jawab. Sunat tahu dari mana? Salah satu bila Ibrahim sunat tahu dari mana, Pak? Ya kita tahu karena kita sudah tahu. Karena pengetahuan itu harus ditahu gitu loh. Memang Anda itu buta huruf seperti Nabi. Ya karena memang rencana kedepannya kan ada nanti pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol itu nanti kalau kena kira-kira penggusuran, nanti kau siap-siap pindah gitu. Ya Al-Quran kan masuk akal. Sekarang saya tahu dari Jadi mana. untuk itu dalam rangka memperingati hari kenaikannya Tuhanmu ini hari kan ya, kenaikan Yesus Kristus. Dia sebenarnya naik ke mana itu ya gitu loh persoalannya. Karena persoalan itu suatu persoalan yang harus tidak perlu dipersoalkan. Jangan tarik kontrolmu di otak, sehingga otakmu dikontrol. Nah itu tuh. Jangan sebut-sebut punya Tuhanmu ya. Orang. Tidak, kan dia bicara seperti kontrol. Nah itu mana. Tapi nanya, kan kita mau masuk akal. Ya kita jawab. Anda bertanya kan kita jawab. Kalau nggak bisa jawab, dongeng namanya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Jadi dalam rangka begitu. Dari mana Allahmu itu kamu berdoa Palestina hancur? Mulai dia emosi. Palestina hancur. Emosi dia. Palestina hancur itu ya Allah. Terbukti sekarang Allah yang benar siapa? Emosi dia. Orang Kristen yang benar. Allah kasih di mana? Begitulah. Padahal salib diludahi di situ ya, gembira kali. Ya udah ya. Udah puas nggak jawabannya? Aku nanya, kan kamu bertanya, saya jawab loh. Karena jawaban ini adalah merupakan suatu bentuk pembendaharaan kata-kata yang disusun untuk menjawab semua pertanyaanmu kan gitu.
Ini pertanyaan itu memang harus dijawab begitu kira-kira. Satu bila Ibrahim adalah Sudah puas. Tapi engkau pikir itu. Tahu dari mana? Dari mana? Coba jawab ya. Kalian tertawa. Ya, ini kan terjawab sudah. Kita akan sebut apa? Di mana? Ya di manakah? Ya persoalan pertanyaan itu di mana? Tidak ada orang bisa menunjukkan itu di mana. Karena di mana itu menunjukkan suatu tempat. Kira-kira tempat apa yang Anda inginkan? Tempat yang indah atau di atas pohon? Anda bilang sunat, tahu dari mana sunat? Nah, bagaimana pengetahuan tentang saudaramu yang bergelantungan di atas pohon? Ya kalau nyemot memang nggak disunat, seperti kamu kan. Jadi orang yang tidak disunat sama dengan nyemot. Nyemot itu kan anaknya nyemot juga tidak disunat. Nah, kenapa nyemot tidak disunat? Karena menurut hasil survei Pak Jaka ini kan tetangganya namanya Pak Alek. Kemarin Pak Alek saya tanya, kenapa Pak Jaka begini Pak Alek? Kata Pak Alek, ini Jaka pernah jatuh dari pohon. Dia main-main sama nyemot. Jatuh dari pohon, kepalanya kebentur. Akhirnya sakit permanen. Ketika ditanya balik, nggak mungkin jawab. Kalian itu bertanya terhadap Kristen. Ya ini sudah dijawab oleh Pak Alek. Itu sama sekali. Pak Alek ketemu sama Pak Johan. Lagi dia mancing berdua. Ternyata Pak Alek ini nggak izin sama istrinya. Kalian bertanya. Pulang-pulang diomelin sama bininya Pak Jaka. Pak Jaka juga. Ternyata bisa menjawab. kenal baik dia sama Pak Johan. Pak Johan bilang, nanti kalau ketemu Jaka, kasih tahu Jaka. Kalau lagi nelen itu rambutan jangan ditelen. Rambutan itu enggak dimakan ininya, kulitnya. Nyangkut di tenggorokannya. Itu Pak Jaka. Huruf seperti Nabi maka Anda. Jadi menurut Pak Jaka ini buta huruf ikut Nabi Muhammad. Tuhannya itu katanya seperti itu ya Pak Jaka ya. Bagaimana Pak Jaka? Itu umat enak kan kalau nggak nyambung ya ngomong juga gitu loh. Tapi kalau menghujat gue gampar lo ya. Saya nggak menghujat lo. Diperkosa oleh Ustadz. Ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad yang mengajarkan. Nah kita ini semacam ikut karnaval besok. Karena besok ada rencana karnaval ini. Nah, enak kan kalau tidak nyambung. Begitu juga loh kalau lo menjawab. Emosi dia. Udah mulai menghujat. Nah turunlah kau kalau menghujat. Jangan menghujat. Gue heran ya. Ya ini yang nggak tahu. Dengar ya sebelum ke Bang Karton. Di Bibelmu itu Oten, Petrus dan Yohanes itu buta huruf. Itu di Bibelmu. Orang tidak terpelajar, nelayan miskin. Coba. Jadi yang buta huruf itu Petrus dan Yohanes itu ada data di Bibelmu. Kalau naik mau lihat datanya naik. Lalu mengangkat buta huruf ya. Dalam Petrus orang tidak terpelajar buta huruf tuh Petrus dan Yohanes. Lanjut. Kartun. Selamat malam Kristen Muslim. Kartun. Oh kartun. Udah tidur kayaknya. Udah ngorok dia. Kalau kita tanya kira-kira siapa yang sunatkan Tuhanmu? Kalau sunat itu wajib hukumnya. Kan datanya udah dikasih surat An-Nahl gitu ya. Nabi kami juga disunat. Jadi kami manutlah perintah sunat itu. Begitu juga para nabi sebelumnya. Wajib hukumnya itu di sunat, dihitan gitu ya. Kenapa Oten kayak tadi ini protes tentang sunat? Karena dia nggak mau. Dia mau itu kulupnya. Nggak boleh. Kenapa? Karena ya Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu,
jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Nah itu. Jadi kalau ada yang sunat, ya Kristus tidak berguna. Begitu. Oke, kita sapa Raizen, selamat malam. Rino, selamat malam. Kristen Muslim. Raizen, Rino, selamat malam, saudara. Jadi kalau menurut hadis Rasulullah, sebuah hadisnya ya, fitrah manusia itu ada 5. Sunat, mencukur bulu, kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, mencukur kumis. Nah, ini fitrah manusia ini ada 5. Ngoro itu si siapa ya? Jangan-jangan hostnya ngoro. Reason. Karena oten-oten kayak tadi ini memang itu dia protes kebersihan. Dia protes atas perintah Tuhan. Gitu loh. Jadi dia nggak suka kalau ada orang ada bersih. aturan. Dia nggak suka kalau ada aturan. Dia nggak suka sama kalau babi kita ya. Apa sama dengan dia nggak babi, suka nggak kalau aturan. kita disiplin, gitu loh. Jadi mereka ini dididik, baru kemudian dilepaskan untuk apa? Untuk mencari orang yang disiplin, karena memang dia udah bebas, sebebas-bebasnya, sebagaimana iblis bebas, begitu Bunda Rama. Bener. Raisa nih Jadi ngoro. orang kayak gitu ya dimainkan aja, nah ya namanya juga iblis. Begitu. Bener. Menderita batin dia, kesian. Pasti masih ngomel itu sama istrinya. Pasti ngomel terus tuh. Dasar tuh si ini. Aduh, bayang. Bawa sampai tidur tuh marah-marah. Kesian ya. Kecuali dia tadi baik-baik gitu loh. Ya, oke lah. Oh, Dari tadi kan bener. Wah, udah sampai marah. Lucu Bun tadi hotelnya. Ya tadi mau diskusi sama Bunda ini. Oh, sekarang baru. Naik lagi. Ayo, siapa Bun? Dia tahu saya ini orang baru. Dia mau ngerjain, pastilah itu. Mudah-mudahan niatnya nggak begitu ya, mudah-mudahan ya. Jangan sampai orangnya lucu tapi ngeyel. Kita sampai nih baru Bunda diskusi. DC Kristen Muslim, saudara. User Kristen Muslim. Kenapa yang udah pada ngorok, berarti udah lama ngantri. Iya. Pasti istrinya jadi sasaran gara-gara Bang Handi. Aduh, ya Allah. Dibilang Mila, ada Bunda Mila di Amerika. Suaminya pun Ibrahim. Kok tiba-tiba langsung jatuh lawannya? Kenapa dia bilang Bunda Mila, kenapa? Lucu. Dia nanya, Ibu Mila, siapa itu? Saya Ibu Mila di Amerika. Saya jawab semua loh pertanyaannya tadi. Iya. Emosi dia, emosi. Bisa begitu. Kenapa jadi jahil sama saya? Ini salah saya apa sih? Coba. Aduh. Ngerjain si Oten, Bud. Gerian Kristen Muslim, saudara. Ini Bang Gerian kita yang mualaf. Oh, oke. Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak, kabarnya? Pak Barian, tadi saya jawab pertanyaannya si Jaka itu. Menurut Anda bagaimana? Bagus nggak jawabannya? Bagus banget itu. Saya ketawa sendiri di rumah. Nah, begitu. Banyak emang pertanyaannya Bang Handi. Banyak. Aduh. Bonaga itu dia. Aduh, sampai barang-barangnya disebut ya. Tapi Bang Rian, dari awal diskusi Bang Zuma narasi materinya udah nangkep semua ya? Aduh, saya baru join pas Bang Zuma udah nggak ada lagi. Waduh, sayang sekali. Ya udah, nanti lagi ada kesibukan. aja. Lihat di YouTube-nya. Lihat di YouTube-nya.
Mungkin kalau saya tanya istri saya tahu nih, istri saya nonton dari awal tadi. Saya lagi beberes tadi. Mau pindahan ya bang, beberes. Kenapa? Mau pindahan beberes. Besok mau nikahan adik ipar, Bun. Persiapan. Semoga samawa ya keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Muhammad signal saya jelek cuma ya, Bun? mengharapkan, ya agak-agak merah Bun. Kenapa Nabi Muhammad cuma mengharamkan babi? Ya, naiklah kau Maya nih sama siapa Bang Handi, ayo naik, atau Bunda Mila, naik Maya. Sini saya yang jelasin. Maya, coba Kalau kau naik jangan simpan akalmu di bawah ya. Buat akalmu kalau naik. Ayo. Jadi mereka nih jangan cuma bisa ngomong begitu. Kau dapat bimbingan dari siapa yang diharamkan tuh cuma daging babi? Coba sini baik-baik. Mudah-mudahan kau tercerahkan. Kalau pendeta nggak bakalan, lo ngasih berapa? 100.000 sekali ke gereja nggak cukup. Naikin 1 juta, nggak juga dikasih itu nanti ilmu. Mendingan di sini Bang Handi, ada Kang Dito, Bunda Rahma, saya juga bisa Bang Fandi. Biar kita kasih penjelasan sedikit. Jadi kau nggak nanti. Iya naiklah. Kalau nggak dia termasuk list itu Bun, list yang terciduk nanti menghujat. Nah, saya bukan ngeblender, kalau saya ngerujak Bang, lebih lebih bagus. Kalau di blender masih ada kasar-kasar, kalau dirujak tuh habis, belum halus, belum selesai saya rujak. Naiklah kau sini, bener nggak Bun? Ini saya kok merah ya ininya ya, aneh. Naik sini. Kalau di blender halus, nggak terasa sakitnya. Tapi kalau dirujak sama Bunda Mila, kerasa sakit, dibejek-bejek gitu. Pakai rawit yang pedes lagi tuh. Ampun deh. Udah gitu kau Jadi kalau di dalam Maya naik Maya, baru ku kasih tahu kau dalil-dalilnya. Kami itu di Al-Quran lengkap dalilnya. Tuh. Sumber utama kami, sumber primer kami orang Islam itu ya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sini naik kau. Kalau kau kan paling surah-surah si Paulus penyesat yang nggak jelas itu. Iya, benar. Surat Paulus. Mereka aja bingung kitabnya yang mana yang benar. Benar. Setuju saya. Tapi banyak loh Bun, banyak yang nyimak itu ya, ibu-ibu tadi salah satunya di komalnya Bang Arut ya, dia naik, kemudian kita kasih data-data, dia buka. Oh iya ya, ini yang harus kita ketahui, iya ini yang harus kita tahu, daripada kita ribut, diskusi, paling hujat, saya mau yang begini. Oh ternyata begini ya, bagus dia. Ternyata banyak tuh ibu-ibu yang selama ini cuma terdoktrin. Nggak tahu ya. Ya. Salah itu hidup kalau kayak gitu. Ya saya kasih Yohanes 17 perkataan Yesus. Oh iya ya. Nah kalau di dalam Al-Quran itu ya di surah Al-Baqarah ya, kalau nggak salah 173 ya. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Jadi sesungguhnya diharamkan atas kamu bangkai darah. Jadi bukan cuma daging babi, Oten, bangkai darah. Kalau kalian kan darah pun kalian embat. Babi, jadi Oten ini pemakan segala. Maya, kau itu pemakan segala. Ayo naik. Daging RW lagi itu mereka makan. Iya, jadi kalian itu kenapa kadang bau badannya itu katanya, bau Bun. Kali. Bun, waktu di Palembang, Palembang kan banyak Chinese tuh Bun. Jadi di belakang rumah nenek saya ada ali itu jalan kecil menuju keluar di belakang rumah. Biasa kan rumah depan pintu, rumah belakang pintu. Nah itu di ujung gang itu pada jualan tuh pakai sepeda di ujung itu. Itu kalau mau lewat Bun pasti tutup hidung. Gue bilang ini binatang seperti ini kok bisa dia makan ya? Aduh, benar-benar deh. Iya kan guk-guk itu babi. Babi itu bagaimana? Berarti Bunda harus main ke daerah Manado tuh Bun. Ke Tondano. Tomohon. Besar ekstrim, Tomohon. Tomohon iya. Tomohon dia saya tanya. Mengerikan sekali tuh pasar.
Maka itu dia kan Iya, mengajak, pernah aku "Ayo lihat. tunggu Bun, dia teman saya kan Manado nih, lumayan lah gitu loh. Ayo Bun ke ini, ayo Mil ke Tomohon." Saya bilang ada apa? Wah pokoknya keren deh, memang tempatnya bagus kan. Tapi nanti kita mampir pasar itu yang ada ular. Aduh, lo aja deh, lo bayarin gue pesawat juga Manado. Nggak usah, terima kasih gue bilang. Kalau gue harus ngelihat orang gorok mangki segala macam itu kan, segala monyet, segala ular, Iya. segala. Aduh nggak usah lah. Oh, di meja jualannya itu Bun, di meja jualannya itu monyet, ular, ular itu 1 ekor yang besar-besar itu loh, digantung. Nyamuk di rumah aja Ngeri kali, saya Bun. keluar, apalagi yang begituan, nggak usah. Tikus itu udah kayak cemilan, udah kayak permen bagi dia tikus tuh. Wih, ngeri kali. Ngeri. Ya Allah ya Rabbi ya, gak ada aturan di mereka ya. Kita mendingan ke Kendari Bun. Kendari. Ya. Kendari. Yang lihat whale itu, shark whale ya namanya, shark whale, something like that. Itu apa namanya anunya, dia punya ikan kayak ikan pari gitu yang lebar. Terus nanti kita naik boat Bun, terus dia nanti mengiringin kita. Oh cantik sekali tuh. Saya lagi mau nanya tuh, kalau ke Indo pasti ke situ lah mampir. Ya keren itu pastilah. Iya. Nggak jauh katanya dari Makassar tuh Bun.